Episode 8 Aku bisa melihat segalanya. Setelah Liu Ying tenang, Xia Feng memikirkannya sejenak, lalu akhirnya mengambil ponselnya. Ia mengedit pesan teks dan mengirimkannya. Liu Ying mengendarai Audi Q7-nya ke sebuah pabrik di pinggiran kota. Pabrik itu kecil, dan gedung kantor serta bangunan pabriknya masih baru, sehingga jelas terlihat bahwa pabrik itu relatif baru. Pabrik ini merupakan kerja keras suami Liu Ying, Yuedong Sports. Ketika Liu Ying dan Xia Feng keluar dari mobil, beberapa karyawan menatap mereka dengan tatapan aneh. Setelah memasuki gedung kantor, Xia Feng memperhatikan banyak karyawan berbisik-bisik tentang sesuatu. Ia tidak menggunakan membaca bibir untuk mengartikan gosip di belakang mereka, karena ia bisa menebak bahwa gosip itu terkait dengan seruan Lin Bowen kepada para pemegang saham untuk memakzulkan Liu Ying. Sesampainya di pintu ruang konferensi, Liu Ying mendorong pintu hingga terbuka. Beberapa pemegang saham duduk di ruang rapat, termasuk Lin Bowen yang berdiri di kursi utama. Ada juga tamu tak terduga, adik perempuan Lin Bowen, Lin Yaru. Saat Liu Ying dengan kasar mendorong pintu ruang konferensi, perhatian semua orang terfokus padanya dan Xia Feng di belakangnya. Liu Ying masuk, dan Xia Feng mengikutinya. Bos Liu sudah datang, kata Lin Bowen sambil tersenyum paksa. Silakan duduk. Anda datang tepat waktu. Saya baru saja akan menyampaikan pengumuman yang sangat penting. Ia menempati kursi yang sebelumnya ditempati Liu Ying, tetapi meminta Liu Ying untuk mencari tempat duduk sendiri. Ia tampaknya menganggapnya sebagai bos Yuedong Sports. Liu Ying sangat marah hingga wajahnya membiru. Ia menghampiri Lin Bowen dengan marah, membanting meja, lalu menunjuk ke arah pintu dan berteriak, Lin Bowen, kau dipecat. Keluar. Lin Bowen bahkan tidak bergerak. Ia berkata dengan nada sarkastis, kau mau memecatku? Seharusnya kau tanya mereka setuju atau tidak. Liu Ying tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menatap beberapa pemegang saham, matanya dipenuhi kekecewaan dan kebencian. Beberapa pemegang saham menghindari pandangan Liu Ying, tetapi itu bukan karena mereka merasa bersalah, tetapi karena mereka menghindarinya. Lin Bowen mencibir, Liu Ying, aku jujur saja. Pilihan terbaikmu saat ini adalah menjual sahammu, mengambil uangnya, dan pergi. Kalau tidak, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dasar penjahat hina. Liu Ying menamparnya. Lin Bowen meraih tangan Liu Ying, membantingnya, dan berkata dengan marah, Liu, sebaiknya kau pintar. Permohonan patenmu tidak akan pernah disetujui seumur hidup ini. Selama kau meninggalkan Yuedong Sports, patennya akan disetujui. Kau tidak bisa merugikan kepentingan semua pemegang saham hanya karena satu orang, kan? Sebutkan hargamu. Berapa harga yang kau minta untuk 50% saham yang kau miliki? Air mata Liu Ying kembali mengalir. Tuan Liu, jual saja. Anda bisa mendapatkan harga yang bagus sekarang, kata seorang pemegang saham. Benar. Selama kamu tetap di Yuedong Sports, pengajuan paten tidak akan disetujui. Kalau kamu tidak menghasilkan uang, kami tetap harus menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga kami, kata seorang pemegang saham. Kalau kamu tidak menjualnya, kami akan menjualnya, dan perusahaan akan hancur. Ini kan kerja keras suamimu, apa kamu sanggup melihatnya bangkrut? Tanya seorang pemegang saham. Benar, jual saja. Dengan uang itu, kamu dan anak-anakmu bisa hidup nyaman dan tenang. Sebagai perempuan, kenapa harus kerja keras? Jauh lebih baik tinggal di rumah dan mengurus anak-anak, kata seorang pemegang saham. Keempat pemegang saham dalam rapat tersebut sepakat bahwa Liu Ying harus menjual sahamnya. Jika Liu Ying menolak, mereka akan menjual 50% saham mereka dan membuat Yuedong Sports bangkrut. Kamu. Liu Ying sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Xia Feng berkata, siapa yang mau beli saham Tuan Liu? Ini masalah besar, kan? Setidaknya kau harus datang dan membicarakannya. Membuat anjing menggonggong ke sini tidak ada gunanya. Beraninya kau memanggilku anjing. Lin Bowen sangat marah. Ini aku. Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari pintu. Xia Feng berbalik dan langsung melihat putri kedua keluarga Gu Kewen. Ia masih secantik dulu, lembut, dan anggun bak boneka Barbie Oriental. Ia masih sangat muda, namun ia tampak tak akan pernah menua. Begitu Gu Kewen muncul, Xia Feng mengerti segalanya. Tadi, ketika dia bertanya siapa yang ingin membeli saham Liu Ying, dia ingin tahu siapa dalang dibalik seluruh insiden ini. Awalnya dia mengira ini akan sangat merepotkan dan butuh usaha keras untuk memancing dalangnya. Tetapi dia tidak menyangka orang itu akan muncul begitu terus terang begitu dia selesai berbicara. Gu Kewen hanya mengucapkan dua kata, tetapi maksud dan sikapnya tersampaikan dengan jelas kepada semua orang. Sayalah yang menyebabkan masalah, apa yang dapat Anda lakukan? Gu Kewen berjalan memasuki ruang konferensi, diikuti oleh dua pengawal profesional berbadan kekar. Kedua pengawal itu menjaga jarak 3 langkah dari Gu Kewen, seolah-olah mereka telah berlatih berkali-kali. Secepat apapun Gu Kewen berjalan, langkah mereka tetap konsisten, tidak lebih atau kurang 1 langkah pun, dan sangat presisi. Nona kedua, silakan duduk.
Lin Bowen menyapanya dengan anggukan dan berdiri di samping. Lin Yaru juga datang dan menyapa Gu Kewen dengan hormat. Menghadapi niat baik yang ditunjukkan oleh saudara-saudari Lin, Gu Kewen hanya mengangguk acuh tak acuh, bahkan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Keempat pemegang saham Yuedong Sport semuanya berdiri dan berkata dengan hormat, "Halo, Nona Gu Er." Sikap ini seperti seorang cucu yang penurut. Bahkan Liu Ying, bos Yuedong Sports, belum pernah melihatnya sebelumnya. Begitu Gu Kewen muncul, semangat juang Liu Ying lenyap sepenuhnya. Ia menatap Gu Kele dengan tatapan kosong, pikirannya kosong. Gu Kewen dengan percaya diri duduk di kursi yang seharusnya ditempati Liu Ying. Ia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Bos Liu, saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan, karena saya sama sekali tidak peduli. Saya di sini untuk satu tujuan membeli saham mereka atau saham Anda. Saya pikir lebih baik Anda pergi, jadi tentukan harga Anda." Liu Ying tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah jiwanya telah pergi ke dunia lain. Lin Yaru mendengus dingin, "Liu Ying, Nona Gu sedang berbicara padamu, tidakkah kau mendengarnya?" Lin Bowen juga menyela dan berkata, "Lebih baik kau jual sahammu. Total aset Yuedong Sports hanya 50 juta. Nona Gu Er membeli setengah sahamnya hanya dengan 20 hingga 30 juta. Harganya lebih dari 10 juta untuk setiap mobil. Kenapa dia peduli dengan uang sekecil itu? Jika Nona Gu Er membeli saham pemegang saham lain, dia akan membiarkan perusahaan ini bangkrut. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dan bahkan mungkin terlilit utang. Nona Gu Er membeli sahammu, kau ambil uangnya dan pergi, dan perusahaan tetap beroperasi. Bukankah itu hebat?" Saat itu, ponsel Xia Feng berdering, ada pesan teks. Ia berjalan ke sudut ruang rapat dan membuka ponselnya untuk memeriksa pesan tersebut. Aku." Sebelum dia bisa menyelesaikan sepatah kata pun, air mata Liu Ying kembali keluar. Ia tahu betul bahwa ia sudah kehabisan akal. Menghadapi lawan seperti Gu Kewen, ia tidak punya peluang menang, bahkan 1% pun. Ia sangat menyadari rencana Gu Kewen. Awalnya, Gu Kewen mengirim seorang pencuri, dan ketika gagal, ia akan mengundangnya ke klub pribadi keluarga Gu dan menyuruh anak buahnya membiusnya. Setelah kedua taktik ini gagal, ia langsung membuka kedoknya dan mengerahkan kekuatan besar keluarga Gu, memanipulasi kantor paten untuk menciptakan hambatan dan menolak permohonan patennya. Kemudian, ia berkolusi dengan pemegang saham lain untuk memaksanya keluar dari Yuedong Sports. Hanya dengan satu lawan ini, Gu Kewen menggunakan panah tersembunyi dan tombak terkenal. Setiap gerakan ditujukan padanya, setiap gerakan mengancamnya. Jika ia terus melawan, ia mungkin benar-benar kehilangan semua yang ia sayangi. Gu Kewen sepertinya menyadari keengganan Liu Ying, dan senyum mengembang di sudut mulutnya. "Tuan Liu, Anda orang yang cerdas. Sebutkan harganya, dan kami akan dengan senang hati menyelesaikan transaksi ini." Liu Ying menggigit bibirnya dan mengangguk. "Aku ingin." "Tunggu." Xia Feng berjalan mendekat. "Saudari Liu, izinkan saya bicara dulu." Liu Ying sudah kehabisan ide, dan dia mengangguk tanpa sadar. Senyum di bibir Gu Kewen menghilang. Ia menatap Xia Feng dan berkata dengan dingin, "Kau lagi." Xia Feng berkata dengan tenang, "Nona Gu, Anda tidak keberatan jika saya harus meluangkan waktu untuk berbicara dengan Suster Liu, bukan?" Sebelum Gu Kewen sempat berkata apa-apa, Lin Bowen berkata dengan tidak sabar, "Tidak bisakah kita bicarakan nanti? Tahukah kamu betapa berharganya waktu Nona Gu?" Xia Feng tersenyum, "Kamu hanya seekor anjing, tapi aku akui kamu adalah anjing yang baik." Ibumu Lin Bowen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Gu Kewen meliriknya, dan Lin Bowen langsung menutup mulutnya. Dilihat dari reaksinya, dia memang anjing yang sangat baik. Xia Feng menarik Liu Ying ke samping dan berbisik di telinganya, "Apakah kamu percaya padaku?" Liu Ying sedikit terkejut, tampak sedikit tidak senang. "Apa maksudmu? Kenapa aku tidak boleh percaya padamu? Kita belum lama kenal, tapi aku sudah menganggapmu seperti saudaraku sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu?" Xia Feng berbisik di telinganya, "Bukan itu maksudku. Percayalah padaku, dan biarkan aku membantumu dengan ini." Liu Ying tersenyum getir, air mata hampir mengalir di pipinya lagi. "Feng Zi, sudah begini. Apalagi yang bisa kulakukan selain berkompromi? Lupakan saja. Kau tak bisa membantuku dalam masalah ini. Jual saja padanya." "Maaf, tapi aku khawatir kontrak yang kutandatangani denganmu akan dibatalkan." Ia berbicara dengan nada memelas, tetapi Xia Feng tersenyum. Ia mendekatkan diri ke telinga Liu Ying lagi dan mengatakan sesuatu dengan suara yang nyaris tak terdengar. Liu Ying tiba-tiba gemetar dan menatap Xia Feng dengan heran. Sudah selesai bicara? Gu Kewen langsung kehilangan kesabaran. Ia melambaikan tangan, dan seorang pengawal di belakangnya berjalan ke sampingnya, membuka tas kerja, mengeluarkan 2 dokumen, dan meletakkannya di hadapannya. Dia bahkan sudah menyiapkan kontraknya. Di matanya, Liu Ying seperti ikan di talenan, dan dia bisa memotongnya sesuka hatinya. Liu Ying berkata dengan takut-takut,
Aku akan membiarkan Xia Feng berbicara kepadamu atas namaku. Dia bernegosiasi atas namamu? Gu Kewen sedikit mengernyit. Xia Feng menghampiri dan berkata, saya hanya membahas akuisisi dengan Anda. Bos Liu akan menandatanganinya. Boleh? Gu Kewen mengangkat bahu dan berkata, tidak masalah. Katakan padaku, berapa harga yang kau inginkan? Xia Feng berkata, 50 juta. Gu Kewen berkata dengan nada sinis, apa kau gila karena kemiskinan? Seluruh Yuedong Sports hanya bernilai 50 juta. Dan kau ingin aku membayar 50 juta untuk membeli setengah sahamnya? Xia Feng berkata, seluruh merek Yuedong Sports memang hanya bernilai 50 juta. Tetapi kau telah bersusah payah dan berpikir keras untuk mendapatkannya, yang membuktikan bahwa di matamu, nilainya lebih dari 50 juta. Kau ingin membelinya, dan Bos Liu bersedia menjualnya. Kau tidak peduli dengan 25 juta itu, kan? Gu Kewen mencibir, aku tidak akan menghabiskan uangku seperti ini, berapapun uangku. Ia menunjuk ke 4 pemegang saham lainnya dan berkata, 25 juta. Kalau kalian tidak menjual, aku akan membeli saham mereka dan membiarkan perusahaan ini membusuk. Xia Feng tertawa dan berkata, kudengar orang kaya itu keras kepala. Aku tidak menyangka itu benar. Kalau tujuanmu menghancurkan perusahaan, kau tidak akan mengirim banci itu untuk mencuri paten, kan? Dan kau tidak akan menyuruh orang-orangmu membius Presiden Liu, kan? Anak Xia, hati-hati dengan kata-katamu. Beberapa hal butuh bukti. Teriak Lin Bowen. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Xia Feng berkata dengan tenang, kami benar-benar tidak punya bukti. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap toko berpengaruh seperti Anda, Nona Gu Er. Kami hanya ingin menjualnya dengan harga yang pantas, itu saja. Gu Kewen berkata 25 juta. Saya tidak akan menambahkan sepeser pun. Xia Feng berkata, kalau begitu tidak ada ruang untuk negosiasi. Sebaiknya kau beli saham mereka dan biarkan perusahaan ini bangkrut. Gu Kewen menatap Xia Feng dengan penuh kebencian, 30 juta, ini harga terakhirku. Xia Feng menggelengkan kepalanya. 40 juta, itu tawaran terakhirku. Beri aku 40 juta, dan Yuedong Sports akan menjadi milikmu. Jangan berlebihan. Gu Kewen terlihat imut dan manis, tapi saat marah dia berubah menjadi sangat ganas, seperti harimau betina kecil. Kedua pengawal itu juga memelototi Xia Feng, siap mengambil tindakan selama Gu Kewen memberi perintah. Liu Ying, yang berdiri di samping Xia Feng, juga merasakan gejolak emosi yang tak terkendali. Tadi, ketika Gu Kewen bersikeras hanya 25 juta, ia sempat mempertimbangkan untuk menjual properti itu. Namun, atas desakan Xia Feng, Gu Kewen justru menaikkan harga menjadi 30 juta. Ia diam-diam bersyukur karena tidak ikut campur dalam negosiasi Xia Feng. Kini, ia hampir setuju, tetapi Xia Feng menaikkan harga menjadi 40 juta. Ia kembali ragu. Xia Feng tidak menunjukkan rasa bersalah atau takut. Ia tetap tenang dan kalem. 40 juta, ambil saja kalau kau mau, atau lupakan saja kalau kau tidak mau. Xia Feng, kan? Ingat ini. Mata indah Gu Kewen dipenuhi kebencian yang mengerikan. Tak seorang pun pernah berani menantang putri kedua keluarga Gu, tetapi Xia Feng adalah yang pertama. Xia Feng tersenyum. Nona Gu, karena Anda mampu menggunakan seorang anak untuk mengancam seorang ibu, saya tahu Anda orang seperti apa. Saya juga kurang lebih mengerti bagaimana keluarga Gu Anda menjadi kaya. Saya tidak mampu menyinggung Anda, apalagi keluarga Gu Anda, tetapi saya tidak takut pada Anda. Jika Anda ingin berurusan dengan saya, Anda harus membunuh saya. Jika tidak, saya akan pergi ke neraka bersama Anda. Gu Kewen tertawa marah, kamu berani mengancamku? Xia Feng mengangkat bahu. Aku hanya jujur. Aku tidak punya apapun untuk dikorbankan kecuali hidupku. Kedua pengawal itu bergerak. Gu Kewen mengangkat tangannya dan kedua pengawal itu mundur ke posisi semula. Gu Kewen berkata, 40 juta, setuju. Tuan Liu, silakan lihat kontraknya dan tanda tangani jika Anda tidak keberatan. Namun, Liu Ying tampaknya tidak mendengar suara Gu Kewen dan berdiri di sana tanpa bergerak. Xia Feng menyentuhnya lembut dengan punggung tangannya, dan dia pun tersadar kembali lalu pergi melihat kontrak itu. Gu Kewen berkata dengan nada sinis, Bos Liu, saya penasaran apakah Anda punya anjing yang baik atau gigolo? Kau? Wajah Liu Ying langsung memerah. Ia ingin mengumpat, tetapi tak berani. Setelah jeda yang lama, akhirnya ia mengucapkan sepatah kata, kami bukan seperti yang kau pikirkan. Lin Bowen mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, jangan sok baik. Aku tidak buta. Kalau dia tidak tahu kamu lajang dan kaya, apa dia akan membantumu seperti ini? Mungkin kalian berdua sudah melakukannya, kan? Hahaha. Liu Ying gemetar karena marah, kamu tidak tahu malu. Dia yang dimaksud Lin Bowen jelas merujuk pada Xia Feng. Kata-katanya sangat kasar, tetapi Xia Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Ia hanya tersenyum tipis, Lin Bowen, izinkan aku memberimu nasihat.
Bahkan seekor anjing pun harus menghormati pemiliknya. Jangan menunggu sampai kau dibantai dan dimakan saat kau masih bermimpi menjadi kaya. Katakan lagi. Lin Bowen menyingsingkan lengan bajunya, tampak siap untuk melawan Xia Feng. Gu Kewen menatap Lin Bowen lagi, dan Lin Bowen menutup mulutnya lagi. Liu Ying segera menyelesaikan membaca kontraknya. Ia meletakkannya, mengeluarkan kartu bank dari dompetnya, dan menyerahkannya kepada Gu Kewen. Transfer 40 juta ke rekening ini. Saya akan segera menandatanganinya setelah menerima uangnya. Gu Kewen melirik kartu bank di tangan Liu Ying, tetapi ia bahkan tidak repot-repot mengulurkan tangannya. Ia berkata, "Yaru, transfer 40 juta ke kartunya." Lin Yaru menanggapi, mengambil kartu bank dari tangan Liu Ying, dan kemudian membuka MacBook yang dibawanya untuk mengoperasikannya. 40 juta adalah kekayaan yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Tetapi bagi Gu Kewen, putri kedua keluarga Gu, itu hanyalah kekayaan kecil. Membeli saham Liu Ying seperti membeli mobil di pameran mobil. Lin Yaru segera menyelesaikan transfer bank, dan Liu Ying juga menerima pesan pengingat. Kemudian, ia mengambil pena dan menandatangani kontrak. Gu Kewen juga menandatangani kontrak dan melemparkan penanya ke meja. Ia menatap Liu Ying dan tiba-tiba tersenyum. "Tahukah kamu berapa nilai perusahaanmu?" 50 juta, kata Liu Ying. Gu Kewen menggelengkan kepalanya dan tersenyum lebih gembira. Tidak, nilainya setidaknya 100 juta. Hah? Liu Ying tertegun. Keempat pemegang saham lainnya juga tampak sangat terkejut, dengan kebencian dan penyesalan di mata mereka. Gu Kewen berkata, "Jangan menyesalinya. Itu sudah terjual. Tidak ada gunanya menyesalinya." Liu Ying melirik keempat pemegang saham yang tampak lesu dan tiba-tiba mengerti. "Jadi, kalian sudah membeli saham mereka sejak lama. Apa kalian hanya berpura-pura? Kalian bohong padaku." Gu Kewen berkata, "Semua adil dalam perang. Apa kau tidak pernah dengar pepatah? Yuedong Sport sekarang milikku. Dan aku tidak takut memberitahumu bahwa papan selancar otomatis yang dikembangkan suamimu benar-benar proyek yang luar biasa. Tidak ada produk lain seperti itu di dunia saat ini. Begitu dipasarkan, itu akan menjadi sensasi global. Ketika aku bilang harganya 100 juta, aku sebenarnya meremehkan nilainya." Hahaha. Liu Ying hendak mengatakan sesuatu ketika Xia Feng menghentikannya. Gu Kewen menatap Xia Feng, matanya penuh provokasi. "Kau bilang aku punya anjing yang baik. Kasar sekali. Tapi kesepakatan ini memang difasilitasi oleh Lin Bowen. Aku tidak tahu Yuedong Sports punya proyek seperti itu, tapi aku langsung tertarik. Aku juga ingin punya perusahaan sendiri. Aku ingin menunjukkan kepada ayah dan kakakku bahwa aku bisa sukses tanpa mereka." Xia Feng berkata, "Jalan menuju kesuksesanmu adalah merampok orang lain dengan tipu daya? Kau cukup cakap. Ini bisnis. Pemenang menang, pecundang kalah. Menang ya menang, kalah ya kalah. Aku tak peduli cara apa yang digunakan." Xia Feng berkata, "Logika bandit." Gu Kewen berhenti berbicara dengan Xia Feng. Ia melirik Lin Yaru dan berkata, "Hubungi mereka dan minta permohonan paten disetujui." "Ya." Lin Yaru menjawab dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. "Apa yang masih kau lakukan di sini? Keluar?" Gu Kewen menunjuk ke arah pintu ruang konferensi. "Tempat ini sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Ayo pergi, Suster Liu." Xia Feng menyentuh Liu Ying dengan punggung tangannya. Liu Ying mengikuti Xia Feng ke pintu ruang rapat. Langkah Xia Feng sangat cepat, jadi dia mau tidak mau ikut mempercepat langkahnya. "Berhenti!" Lin Yaru tiba-tiba berteriak. Gu Kewen menatap Lin Yaru dengan heran. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia punya firasat buruk dari reaksi Lin Yaru. Lin Yaru tampak gugup. Ada sesuatu yang terjadi di kantor paten. Proyek papan selancar otomatis, sudah disetujui patennya. Bagaimana ini mungkin? Tatapan Gu Kewen tiba-tiba beralih ke Xia Feng dan Liu Ying. Dua pengawal tiba-tiba bergegas di depan Xia Feng dan Liu Ying, menghalangi pintu ruang rapat. Lin Yaru berkata, "Kantor paten menyatakan bahwa paten ini telah disetujui oleh kantor umum Kyoto. Pemohonnya adalah Liu Ying, dan ia mengajukan permohonan sebagai orang pribadi. Paten ini tidak ada hubungannya dengan Yuedong Sports. Dan fakta bahwa permohonan paten disetujui adalah ketika Anda dan Liu Ying menandatangani." Sialan. Gu Kewen tiba-tiba berdiri, dan kursinya jatuh ke tanah. Ia menatap Xia Feng dan Liu Ying dengan tatapan dingin yang mengerikan. Dia membeli Yuedong Sports karena paten papan selancar otomatisnya, tapi sekarang paten ini tidak ada hubungannya dengan Yuedong Sports. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli perusahaan sampah. Lin Bowen tiba-tiba menunjuk Xia Feng dan berkata, "Pasti kau, nak, yang ada di balik ini?" Xia Feng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Begitulah dunia bisnis. Pemenang menang, pecundang kalah." Gu Kewen baru saja mengatakan ini. Sekarang, Xia Feng mengembalikan kata-kata ini padanya dengan utuh. Gu Kewen menatap Xia Feng dengan dingin, "Tidak ada yang berani mempermainkanku seperti ini. Kau yang pertama."
Xia Feng berkata, aku hanya memanfaatkan aturan. Tiongkok begitu besar, dan ada begitu banyak kantor paten. Kalau kau bisa membuat kantor paten kota Haizu menghalangi, aku juga bisa meminta teman-temanku untuk membantu agar permohonan paten ini disetujui oleh administrasi umum. Sehebat apapun keluarga Gu Mu, kau tidak bisa membuat semua orang menurutimu, kan? Kau tidak bisa membuat semuanya berjalan sesuai keinginanmu, kan? Siapa temanmu itu? Tidak ada komentar untuk itu, kata Xia Feng. Tentu saja, hanya ada satu orang di Kyoto yang bisa membantunya, dan itu adalah Long Bing. Pesan teks yang ia kirim dalam perjalanan ke sini adalah permintaan bantuan Long Bing. Isinya informasi identitas Liu Ying dan nomor paten untuk papan selancar otomatis. Meskipun kantor paten kota Haizu belum menyetujui permohonan Liu Ying, informasi dan nomor permohonan tersebut terlihat di sistem administrasi umum. Dengan status dan kemampuan Long Bing, bisakah ia, dengan Jiang Rui sebagai direktur, tidak menangani hal seperti ini? Kembalikan uangnya, kata Lin Bowen dengan galak. Diam. Gu Kewen menampar wajah Lin Bowen. Terdengar suara renyah dan wajahnya merasakan sakit yang membakar, tetapi Lin Bowen bahkan tidak berani bersuara. Minggir dan biarkan mereka pergi, kata Gu Kewen. Xia Feng sedikit terkejut. Ia sudah menduga akan mendapat banyak masalah untuk keluar dari sini. Ia bahkan sudah siap untuk berkelahi, tetapi ia tidak menyangka Gu Kewen akan membiarkan ia dan Liu Ying pergi begitu saja. Gu Kewen menatap Xia Feng tajam. Tapi kau harus ingat, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Aku akan mencari tahu siapa temanmu, lalu melakukan apa yang harus kulakukan. Xia Feng berkata, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Sebaiknya kau jangan macam-macam dengannya. Keluar. Gu Kewen tiba-tiba berteriak. Liu Ying kemudian meraih tangan Xia Feng dan menyeretnya keluar dari ruang rapat. Liu Ying mengemudi perlahan, berulang kali menoleh ke belakang ke arah Yuedong Sport saat mobil itu mulai menjauh. Ia dan suaminya telah mendirikan perusahaan itu, dan ia sangat menyayanginya. Kini setelah perusahaan itu menjadi milik Gu Kewen, ia masih kesulitan beradaptasi. Xia Feng tidak mendesaknya untuk melaju lebih cepat, tetapi hanya duduk diam di sana. Ding ling ling, ding ling ling. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, lalu menjawab panggilan. Terima kasih untuk hari ini. Telepon itu dari Long Bing. Kau berutang budi padaku. Bila perlu, aku akan membuatmu membayarnya, kata Long Bing. Xia Feng tersenyum pahit. Apa yang kau inginkan dariku? Kita bicarakan nanti, kata Long Bing. Kau harus hati-hati. Gu Kewen terkenal kejam di Kyoto. Jangan tertipu oleh penampilannya. Xia Feng berkata, aku bisa melihat bahwa dia ular berbisa. Ular berbisa biasanya memiliki pola yang sangat indah. Itu saja, kita akan saling menghubungi lain kali. Halo, Xia Feng ingin bertanya tentang situasi Xia Sui, tetapi Long Bing sudah menutup telepon. Liu Ying kemudian mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan ragu. Feng Zi, apakah orang yang kamu ajak bicara di telepon itu teman yang membantumu? Bisakah kamu memberitahuku siapa dia? Aku ingin berterima kasih padanya. Xia Feng berkata, dia orang yang sangat aneh. Kau tidak perlu peduli padanya. Liu Ying berkata, bagaimana mungkin? Dia sudah sangat membantuku. Dan aku bahkan tidak menunjukkan rasa terima kasihku. Ini tidak bisa diterima, kan? Xia Feng berkata, jangan khawatirkan dia. Aku akan memberitahunya. Liu Ying berkata, dia pasti orang penting. Apa pekerjaannya? Xia Feng tersenyum pahit. Kau mungkin tidak percaya padaku, tapi dia, aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Hah? Liu Ying tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Xia Feng mengangkat bahu. Lihat, sudah kubilang kau takkan percaya. Liu Ying melanjutkan, tidak, aku percaya. Kalau orang lain bilang begitu, aku pasti tidak akan percaya. Tapi kalau kamu yang bilang aku percaya padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Xia Feng mengganti topik pembicaraan. Liu Ying berpikir sejenak dan berkata, kamu bisa melakukannya bersamaku. Xia Feng tertegun sejenak, aku ingin bekerja denganmu? Liu Ying mengangguk. Baiklah, mari kita lakukan ini bersama-sama. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Tanpamu, paten papan selancar otomatis itu mungkin akan menjadi milik Gu Kewen, dan perusahaanku juga akan menjadi miliknya. Kau membantuku melindunginya, dan aku ingin membaginya denganmu. Aku akan menggunakan uang yang diberikan Gu Kewen untuk memulai perusahaan baru. Jika kau bekerja sama denganku, jangan khawatir, kau pasti akan mendapatkan keuntungan. Katakan padaku, berapa banyak saham yang kau inginkan? Tidak, aku tidak bisa mengambil sahammu. Xia Feng menolak mentah-mentah. Liu Ying memarkir mobilnya di pinggir jalan. Ia menatap Xia Feng dengan tatapan penuh harap sekaligus terkejut. Feng Zi, kau baru saja mendengar Gu Kewen mengatakan bahwa proyek ini bernilai setidaknya 100 juta dolar AS, yang jika dikonversi ke mata uang Tiongkok, jumlahnya lebih dari 600 juta. Apa kau tidak tahu berapa nilai 100 juta dolar AS itu?
Xia Feng tersenyum. Nilai matematikaku lumayan, jadi tentu saja aku tahu apa itu 100 juta dolar AS. Tapi itu hanya data teoretis, tidak terlalu berarti. Gu Kewen bilang begitu hanya untuk membuat kita kesal. Kalau kau ingin mengubah proyekmu menjadi 100 juta dolar AS, ada banyak hal yang perlu kau lakukan, dan mungkin butuh beberapa tahun. Meski cuma keberuntungan teori, kalau kita kerja sama, kita pasti dapat banyak uang. Kamu tertarik, kan? Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, bohong kalau aku bilang aku tidak tergoda. Aku juga ingin menghasilkan uang. Tapi, bagaimana kalau begini? Beri aku waktu sehari untuk memikirkannya. Lalu aku akan memberitahumu keputusanku. Apa kau setuju? Hal sebesar itu tentu membutuhkan pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan. Apalagi, dia punya rencana bisnis sendiri. Dan jika dia bergabung dengan perusahaan baru Liu Ying, rencananya sendiri akan terganggu. Liu Ying berkata, kamu orang yang sangat cakap. Kalau kamu bekerja sama denganku, kita pasti akan berhasil. Bagaimana kalau begini kalau kamu bergabung denganku, aku akan memberimu 20% saham. Pikirkan baik-baik, lalu beritahu aku keputusanmu. Ini pada dasarnya adalah kepemilikan saham penuh. Bahkan jika Liu Ying hanya menggunakan 40 juta yang diberikan Gu Kewen untuk memulai perusahaan baru, 20% saham ini akan bernilai 8 juta. Ini hanyalah angka awal. Setelah papan selancar otomatis ini go public, kekayaan perusahaan baru akan membengkak, dan akan sulit untuk menghitung berapa nilai 20% saham ini. Xia Feng tergoda, tetapi ia juga tahu bahwa Liu Ying adalah wanita yang cerdik. Keinginannya untuk merekrutnya jelas bukan hanya demi membalas budi. Ia terkesan dengan kemampuannya dan fakta bahwa ia dapat membuat komponen untuk papan selancar otomatis. Jika ia tidak memilikinya, ia mungkin akan memberinya sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Baiklah, aku akan memikirkannya baik-baik, kata Xia Feng. Baiklah, ikut aku melihat-lihat sebidang tanah. Aku perlu menemukan sebidang tanah yang cocok untuk membangun perusahaan baru. Liu Ying menatap Xia Feng dengan penuh harap. Baiklah, aku akan ikut denganmu melihat-lihat tanahnya. Xia Feng langsung setuju. Lagi pula, ia berencana untuk mengembangkan studio Feng Ma menjadi perusahaan kecil. Jadi ini kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman. Liu Ying menyalakan mesin dan memperhatikan mobil melaju menuju pinggiran kota. Harga tanah di kota terlalu tinggi, jadi tidak perlu mempertimbangkannya. Xia Feng menghabiskan sebagian besar harinya di jalan. Ia mengikuti Liu Ying untuk melihat-lihat banyak lahan, dan ia juga belajar beberapa pengalaman dari Liu Ying. Liu Ying mengincar sebidang tanah untuk dijual di daerah pedesaan. Lokasinya terpencil, tetapi strategis. Tanah seluas 20 MU, dengan harga 3 juta yuan, sangat cocok untuk membangun pabrik industri ringan kecil. Namun, ia baru mempertimbangkannya. Ia belum bernegosiasi secara resmi dengan pemerintah daerah. Xia Feng sebenarnya tertarik dengan sebidang tanah itu. Ia pikir memindahkan studio Feng Ma ke sana dan mengubahnya menjadi perusahaan permesinan kecil adalah ide yang bagus. Namun, harga 3 juta itu terlalu mahal, dan ia baru berani memikirkannya. Setelah hari yang sibuk, hari sudah gelap ketika Liu Ying mengantar Xia Feng pulang. Setelah keluar dari mobil, Xia Feng berkata, Saudari Liu, mengapa Anda tidak masuk dan duduk? Liu Ying tersenyum dan berkata, baiklah, ini pertama kalinya aku mengunjungi rumahmu. Xia Feng hanya bersikap sopan, sebenarnya tidak ingin Liu Ying datang dan duduk, tetapi begitu ia menyinggungnya, Liu Ying pun setuju. Ia teringat kekacauan di rumah dan berkata dengan canggung, adikku sudah sekolah, dan tidak ada yang membersihkan. Jadi, rumah agak berantakan, tolong jangan menertawakanku. Liu Ying berkata sambil tersenyum, aku akan membantumu membersihkannya. Xia Feng hendak berbicara ketika Jiang Rui, mengenakan seragam polisi, muncul di hadapannya. Sebelum ia tiba, suaranya sudah terdengar. Feng Zi, kemana saja kamu? Aku meneleponmu 3 kali, tapi ponselmu selalu mati. Jiang Rui berjalan cepat. Ia sedang berbicara dengan Xia Feng, tetapi orang yang sedang dilihatnya adalah Liu Ying yang berada di samping Xia Feng. Ada sesuatu yang aneh di matanya. Xia Feng berkata, ponselku kehabisan baterai. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Jiang Rui berkata, saya sedang mencuci sarung selimut, tapi saya tidak bisa memerasnya sendiri. Jadi, saya ingin Anda membantu saya memerasnya. Xia Feng tak bisa berkata-kata. Lingkungan ini ramai sekali. Bahkan menunggunya memutar selimut saja sudah luar biasa. Jiang Rui masih menatap Liu Ying. Siapa kakak perempuan ini? Tanpa menunggu Xia Feng memperkenalkan dirinya, Liu Ying mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, nama saya Liu Ying. Senang bertemu dengan Anda. Pak Polisi, siapa Anda? Jiang Rui. Jiang Rui berjabat tangan dengan Liu Ying, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, aku ingat sekarang. Kau yang dirampok, kan? Liu Ying mengangguk. Masalah itu sudah selesai. Aku akan kembali ke kantor polisi besok untuk menutup kasusnya. Baiklah, sudah malam,
Jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Mengapa kamu tidak naik dan duduk sebentar? Kata Xia Feng. Liu Ying tersenyum dan berkata, petugas Jiang ingin Anda memiling selimutnya. Cepat pergi. Saya akan datang ke rumah Anda lain hari. Xia Feng berkata, baiklah, selamat tinggal. Ingatlah untuk memberitahuku keputusanmu besok, kata Liu Ying sambil mencondongkan tubuhnya keluar jendela mobil saat menyalakan mobil. Xia Feng mengangguk. Baiklah, aku akan memikirkannya baik-baik. Sampai jumpa besok. Liu Ying pun pergi. Fengzi, keputusan apa yang akan kau katakan padanya besok? Jiang Rui menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Xia Feng berkata, jangan bertanya tentang urusan bisnis. Apakah kamu bersama Suster Liu sepanjang hari? Xia Feng memelototinya dan berkata dengan kesal, kau terus memanggilku, kakak. Apa aku benar-benar setua itu? Jiang Rui berkata, seorang wanita berusia 30-an, apalagi kalau bukan kakak? Aku memanggilnya kakak karena rasa hormat, kenapa kau begitu cemas? Apakah saya cemas? Hei, kamu begitu cepat membela seseorang? Fengzi, kamu masih sangat muda, kakak perempuan itu tidak cocok untukmu. Aku dengar dari rekan-rekanku kalau dia punya anak laki-laki berusia 3 tahun. Kalau kalian berdua jadian, bukankah kalian akan jadi ayah yang siap sedia? Kamu? Xia Feng terdiam. Jiang Rui terkekeh dan berkata, baiklah, aku tidak mau repot-repot dengan omong kosongmu. Aku hanya memberimu sedikit nasihat demi teman-teman lama kita. Sekalipun kau tidak bisa menemukan wanita cantik alami sepertiku, setidaknya kau harus menemukan seseorang yang lebih baik dariku, kan? Liu Daji itu benar-benar tidak cocok untukmu. Xia Feng berkata, lupakan saja. Aku terlalu malas memberitahumu. Aku tidak akan membantumu memutar selimutnya. Kamu bisa melakukannya sendiri. Jiang Rui tersenyum dan berkata, oh, aku baru ingat, sebelum kamu pulang, aku minta Bibi Liu di sebelah untuk membantuku memerasnya. Lihat, bukankah selimutnya tergantung di balkon? Xia Feng melirik dan melihat, seperti dugaannya, sebuah selimut tergantung di balkonnya. Ada gambar beruang coklat konyol di atasnya. Di samping selimut itu, beberapa barang kecil tergantung di tali jemuran rendah hitam, bra merah, stoking berwarna kulit, dan sebagainya, tampak berantakan. Akhirnya, tatapannya kembali tertuju pada beruang coklat itu, dan ia tiba-tiba merasa bahwa dirinya lah beruang konyol itu. Jiang Rui memang selalu sedikit lebih pintar darinya, dan ia tak pernah bisa melampauinya. Sebenarnya aku sengaja datang ke sini untuk mencari masalah. Selamat tinggal, Fengzi. Jiang Rui berjalan pergi dengan pinggulnya yang meliuk-liuk, dan kedua kakinya yang panjang, putih, dan lembut juga meliuk-liuk ke depan dan ke belakang, memancarkan aura muda, cantik, dan menarik. Xia Feng masih menatap beruang coklat itu, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Xiao Sui, aku kembali, kata Xia Feng tanpa sadar ketika dia membuka pintu. Tak seorang pun menjawab di ruangan itu, sunyi. Xia Feng kemudian teringat bahwa Xia Sui sudah kuliah di Kyoto dan tidak ada di rumah. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Ini bukan pertama kalinya ia melakukan kesalahan seperti ini. Ketika Xia Sui di rumah, ia tidak terlalu memikirkannya, perasaan yang sudah biasa ia rasakan. Namun setelah Xia Sui pergi, ia menyadari betapa ia merindukannya. Bagaimanapun, Xia Sui adalah adiknya, satu-satunya anggota keluarganya di dunia ini. Setelah menutup pintu dan memasuki ruang tamu, ekspresi Xia Feng tiba-tiba menjadi serius. Ruangan itu tampak baik-baik saja, tetapi ia tahu ada orang di dalamnya karena beberapa barang tidak berada di tempatnya semula. Meskipun hanya perubahan kecil, perubahan sekecil apapun tak luput dari penglihatan kirinya. Ia bisa mengingat semua yang dilihat mata kirinya, bahkan sampah di tempat sampah, apalagi perubahannya. Pencuri yang membobol rumah itu mengobrak-abrik banyak barang, lalu mencoba mengembalikannya ke posisi semula, tetapi ia tidak berhasil sepenuhnya. Misalnya, laci lemari TV. Xia Feng ingat bahwa celah di antara laci-laci itu hanya selebar 1 cm, dan melalui celah itu ia bisa melihat obeng. Namun, sekarang celahnya selebar 2 cm, dan yang ia lihat melalui celah itu bukanlah obeng, melainkan kabel ekstensi yang tidak terpakai. Mungkinkah pria feminin itu? Xia Feng tiba-tiba teringat pencuri berwajah cantik yang membuat semua wanita iri. Kalau memang dia, berarti Gu Kewen sudah menindakku. Tapi, untuk apa dia mengirim pencuri ke rumahku? Permohonan patennya sudah disetujui. Jadi kalaupun dia mencuri informasi desainnya, itu akan sia-sia. Lagi pula, desain yang dipatenkan itu tidak ada padaku sama sekali. Jadi, kalau dia tidak datang untuk desain yang dipatenkan itu, apa yang dia inginkan dariku? Setelah memikirkannya, dia tidak dapat mengetahui apa yang membuat Gu Kewen mengirim pencuri banci itu ke rumahnya untuk dicari. Setelah hening cukup lama, Xia Feng berjalan ke lemari TV dan mengambil foto keluarga berbingkai itu. Botol kacanya masih ada, begitu pula pil di dalamnya, tergeletak diam di dasar. Terlihat biasa saja.
namun terasa seperti sebuah cerita. Xia Feng meletakkan kembali bingkai foto dan kembali ke jendela. Mata kirinya sedikit berkedut saat sebuah jejak kaki samar menarik perhatiannya. Jejak itu kecil, dan menyerupai jejak kaki wanita. Ia mengamati ruangan, dan lantai dipenuhi jejak kaki samar itu. Bahkan seorang ahli pelacakan polisi pun membutuhkan bubuk fluoresen atau bahan tambahan lainnya untuk melihat jejak kaki seperti itu, tetapi ia dapat melihat semuanya sekaligus. Ini adalah kemampuan penglihatan mikro mata kirinya. Ia dapat melihat benda-benda yang sangat kecil, sementara orang biasa membutuhkan bantuan kaca pembesar untuk melihatnya. Jejak kaki itu memanjang dari ruang tamu hingga ke pintu asrama. Ada jejak kaki di asramanya dan juga di pintu asrama Xia Sui. Xia Feng mengikuti jejak kaki itu ke kamarnya. Kamar tidurnya penuh dengan jejak kaki pencuri. Laci meja samping tempat tidur dan laci di bawah lemari pakaian semuanya menunjukkan tanda-tanda telah digeledah. Xia Feng dengan santai membuka meja samping tempat tidur dan melihat pakaian dalam di dalamnya berantakan. Alisnya langsung berkerut, tidak sopan. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Xia Feng menemukan bahwa pencuri telah menggeledah barang-barangnya tetapi tidak mencuri apapun. Ada uang tunai darurat sebesar 10.000 yuan di laci lemari, tetapi pencuri tidak mengambilnya. Seorang pencuri yang tidak mencuri uang pastilah memiliki motif lain. Xia Feng kemudian pergi ke kamar adiknya, Xia Sui. Situasinya serupa. Pencuri itu telah menggeledah semua laci tetapi tidak mencuri apapun. Setelah memeriksa sebentar, mata Xia Feng tiba-tiba tertuju pada sebuah meja di bawah ambang jendela. Itu adalah meja Xia Sui. Dan di atasnya terdapat setumpuk materi evaluasi ujian masuk prakuliah dan sebuah bingkai foto berisi foto kelulusan Xia Sui. Namun, yang dilihatnya bukanlah senyum cerah Xia Feng di foto itu, melainkan sebuah tanda X yang digambar di kaca bingkai dengan spidol merah. X itu kecil, hanya seluas 1 cm persegi, tetapi Xia Feng tetap melihatnya. Di mata kirinya, sebuah benda berukuran 1 cm persegi tampak menonjol seperti sebuah rumah. X itu terlukis di bingkai, dengan dahi Xia Sui tepat di bawahnya. Maknanya mudah dipahami, itu adalah sinyal ancaman. Wajah Xia Feng memucat, dan ia mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Gu Kewen, aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani menyakiti adikku, sehelai rambut pun, aku akan membunuhmu." Setelah ayahnya menghilang secara misterius, peran Xia Feng dalam keluarga menjadi lebih dari sekadar saudara. Ia juga menjadi figur ayah. Siapapun yang mencoba menyakiti Xia Sui, ia pasti akan membunuhnya. Bahkan putri kedua keluarga Gu sekalipun. Pencuri itu akhirnya pergi melalui jendela Xia Sui, karena jejak kaki di ambang jendela mengarah keluar. Hati Xia Feng tergerak, lalu dia mengikuti pencuri itu keluar pintu, turun ke bawah, dan mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan pencuri itu sepanjang jalan. Jejak kaki itu semakin samar, dan beberapa di antaranya tertutup jejak kaki orang lain. Ketika saya mengejarnya ke sebuah gang di belakang kompleks perumahan, jejak kaki itu menghilang, dan jejak ban sepeda motor muncul di tanah, menuju ujung gang yang lain. Pencurinya pergi dengan sepeda motor. Xia Feng mengubah fokusnya mengikuti jejak ban sepeda motor dan melanjutkan pelacakan. Gang itu berakhir di sebuah jalan, dan jejak sepeda motor membentang di sepanjang jalan. Beberapa terlihat jelas, yang lainnya tak terlihat. Xia Feng berjalan 20 atau 30 meter menyusuri jalan sebelum menyerah. Jalanan dipenuhi jejak ban mobil, sepeda motor, dan bahkan skuter listrik begitu kusut dan saling terkait sehingga mustahil untuk membedakan yang mana. Terlebih lagi, penggunaan mata kirinya yang terus-menerus telah menyebabkannya mengalami ketidaknyamanan yang parah, pusing, lemas, dan kelelahan. Kalau lingkungannya sederhana, dia mungkin bisa terus melacak, tapi di jalan yang ramai, hal itu pasti tidak mungkin dilakukan. Setelah beristirahat beberapa menit, Xia Feng kembali ke komunitas. Alih-alih pulang, ia mengetuk pintu rumah Jiang Rui. Jiang Rui baru saja selesai berolahraga dan masih mengenakan celana pendek olahraga Adidas dan tank top ketat. Kain katun yang lembut dan elastis itu melekat di kulitnya seperti lapisan kedua. Olahraga itu membuatnya berkeringat deras, meninggalkan butiran keringat berkilau di kulit putihnya. Keringat juga membasahi celana pendek olahraga dan tank topnya, membuatnya buram dan transparan. Kain yang lembab itu kini memperlihatkan bentuk-bentuk yang jelas. Mereka tak bisa bicara, tetapi mereka seolah berbisik-bisik dengan nada bercanda dan malu-malu dalam bahasa yang penuh dengan kecerdasan yang menggoda. Bahasa yang sangat memikat dan memikat. Xia Feng tidak tahu di mana harus meletakkan matanya. Jiang Rui cukup alami dan murah hati. Ia menyeka dahinya dengan handuk, lalu menyeka dadanya, dan berkata, "Apa kata tetangga kalau mereka melihatmu mengetuk pintu rumahku tengah malam?" Xia Feng terbatuk canggung dan berkata, "Kita sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Mereka sudah terbiasa, jadi mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Aku akan mengambil mobilnya. Berikan kuncinya. Aku akan menjalankan sesuatu. Apa yang akan kau lakukan?" Nada bicara Jiang Rui dipenuhi kecurigaan. Xia Feng berkata, "Jangan khawatir, berikan saja padaku. Jangan cari perempuan,
Ya? Kalau ketahuan tim anti pornografi dan anti publikasi ilegal, jangan bilang kenal saya, kata Jiang Rui. Xia Feng, tunggu sebentar, aku akan mengambilkan kuncinya untukmu. Jiang Rui berbalik untuk mengambil kuncinya. Xia Feng menatapnya dari belakang. Pinggang rampingnya, pinggulnya yang kencang, dan kakinya yang jenjang dan montok tak dapat disangkal menunjukkan kecantikan dan kemudaannya. Seketika, celana pendek dan rompi Jiang Rui terlepas. Xia Feng memejamkan matanya dan membiarkan kepalanya terkulai. Berpikir dalam hati, mengapa aku tidak bisa mengendalikan mataku saat bersamanya? Dari segi kecantikan, Shen Tu Tianyin jauh lebih cantik daripada Jiang Rui, tetapi ia tidak pernah mencoba memahami pikiran dan keinginan Shen Tu Tianyin. Namun, ketika menyangkut Jiang Rui, ia tak pernah bisa menahan diri. Masalah ini seakan tak terpecahkan. Jiang Rui segera membawa kunci mobil, tetapi itu bukan kunci Great Wall H6, melainkan kunci mobilnya yang rusak, Volkswagen Polo. Xia Feng memegang kunci mobil dan berkata setelah beberapa saat, ini kunci mobilmu. Aku mau kunci mobilku. Kalau mau, ambil saja. Kalau tidak mau, lupakan saja. Jiang Rui berkata dengan sedih, semua orang di kantor bilang aku dapat mobil baru, dan aku sudah setuju. Kau tidak bisa membiarkanku mengendarai mobil lamaku ke kantor lagi, kan? Aku direkturnya, dan seorang direktur harus bersikap bermartabat seperti seorang direktur. Pinjamkan aku mobilmu untuk beberapa tahun. Berapa tahun? Xia Feng tidak tahu bagaimana cara berbicara dengannya. Singkatnya, dia sedang tidak waras. Sudah beres. Ayo kita mulai bekerja. Aku tidak akan bicara lagi tentang sendirian dengan orang sepertimu, kata Jiang Rui, lalu membanting pintu tanpa menunggu Xia Feng bicara. Namun, Xia Feng masih tertegun di depan pintu Direktur Jiang, bergumam, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang? Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, dasar bodoh? Kalau aku tahu, aku tidak akan meminjamkanmu mobilku. Mobil baru harganya ratusan ribu yuan, dan Xia Feng baru mengendarainya kurang dari 15 km. Sekarang mobil itu dikendarai oleh Direktur Jiang. Kalau dihitung-hitung, harganya hampir 10.000 yuan per kilometer, bahkan mengendarai Bugatti Veyron pun tidak akan semahal itu. Sesaat kemudian, Xia Feng mengendarai mobil Polo milik Jiang Rui yang sudah compang-camping keluar dari komunitas dan melaju perlahan ke arah yang sebelumnya diikutinya. Ia tidak memiliki arah yang jelas, dan tidak dapat mengikuti jejak apapun di tanah, tetapi ia dengan keras kepala ingin mencoba peruntungannya. Peluang menemukan pencuri itu tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Tetapi ia tidak ingin melepaskan harapan sekecil itu. Berani mengancamnya dengan Xia Sui, tidak peduli siapa pihak lain itu, ia sudah memprovokasinya. Hari masih siang. Jalanan ramai dengan lalu lintas, dan trotoar dipenuhi orang-orang yang berjalan kaki. Xia Feng dengan hati-hati memacu polonya dengan kecepatan santai 48 km. Matanya mengamati jalanan dan orang-orang yang berlalu lalang. Meskipun ia belum melihat wajah pencurinya, ia punya tersangka pria feminin yang ia lihat di rumah Liu Ying malam itu. Karena itu, setiap kali ia melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan pria feminin itu, ia akan mengamatinya dengan saksama dan baru pergi setelah memastikan mereka bukan pelaku. Rute yang dipilih Xia Feng adalah garis lurus, tanpa belokan. Jika berbelok, areanya akan terlalu luas, sehingga mustahil untuk melacaknya. Ia berharap pihak lain juga akan mengikuti garis lurus dan memarkir motornya di pinggir jalan. Dengan begitu, peluangnya untuk menemukannya akan lebih besar. Tentu saja, ini hanya harapan, karena kemungkinannya sangat kecil. Lampu neon yang berkelap-kelip, toko-toko di pinggir jalan, dan berbagai macam pejalan kaki melintas di hadapan Xia Feng. 2 jam telah berlalu, dan jalan lurus itu pun berakhir. Di depan tampak persimpangan berbentuk T, di sebelah kiri terdapat satu jalan, dan di seberangnya terdapat jalan lain. Xia Feng tidak tahu harus belok kiri atau kanan, jadi ia menghentikan mobilnya. Xia Feng ragu-ragu cukup lama, tidak bisa memutuskan apakah akan ke kiri atau kanan. Ia melihat jam di ponselnya, dan sudah pukul 11 malam. Lupakan saja. Aku tidak akan bisa menemukan orang itu jika terus mengejarnya. Ayo kita kembali saja. Xia Feng menyerah. Tepat saat itu, sebuah sepeda motor Yamaha menderu lewat, menyalip polonya. Ia mengalihkan pandangannya ke arah sepeda motor itu, matanya terpaku. Ia kini sangat sensitif terhadap sepeda motor. Ia telah memperhatikan tak kurang dari 100 sepeda motor di sepanjang jalan. Sepeda motor Yamaha itu tak melaju jauh. Sang pengendara melakukan aksi drifting yang memukau ke samping, dan sepeda motor itu miring dan menggesek tanah hingga ke trotoar jalan. Sang pengendara berhenti mendadak lagi, dan roda belakang sepeda motor itu tiba-tiba terangkat lalu jatuh dengan keras ke tanah. Pengendara turun, memarkir sepeda motornya, dan melepas helmnya. Pada saat ini, Xia Feng tiba-tiba menjadi gugup. Pengendara ini tidak lain adalah banci yang menyelinap ke rumah Liu Ying malam itu untuk mencuri informasi paten. Dengan bokong montok, pinggang ramping, wajah cantik, dan pakaian androgini mewah, ia hanya perlu mentato kata waria di wajahnya. Senyum tersungging di bibir Xia Feng.
Saat ini, ia hampir yakin bahwa banci ini adalah pencuri yang menyelinap ke rumahnya. Si banci itu sepertinya berubah arah di tengah jalan, atau pergi ke tempat lain, itulah sebabnya Xia Feng tiba di sini mendahuluinya. Jika Xia Feng hanya memilih arah dan terus melacak, dia tidak akan menemukan si banci itu. Jika Xia Feng juga berubah arah di tengah jalan, dia juga tidak akan bertemu si banci di sini. Ini sungguh aneh, begitu kebetulan, seperti memenangkan tiket lotre 5 digit. Pria itu berjalan ke salon kecantikan pinggir jalan sambil membawa helm. Xia Feng melirik papan nama toko yang bertuliskan salon rambut Meizi dengan tulisan tangan yang indah. Nama itu sangat unik. Xia Feng keluar dari mobil dan berjalan cepat menuju salon kecantikan. Sambil berjalan, ia memikirkan sebuah pertanyaan di benaknya. Apakah ini sebenarnya pengeritingan rambut atau semacamnya? Namun, ia segera menolaknya. Sekalipun dia waria tidak sopan yang sangat mencintai kecantikan, mustahil baginya untuk mengeriting rambutnya pada pukul 11 malam, kan? Pintu salon kecantikan terbuka, tetapi Xia Feng tidak langsung masuk. Ia malah berdiri di luar jendela Prancis dan memperhatikan pria iblis itu berjalan memasuki area kerja. Ada perempuan lain di area kerja. Ia mengenakan riasan tebal dan celana pendek kulit ketat, yang menonjolkan bokongnya yang bulat dan berisi. Ia mengenakan tank top pendek dengan cincin terselip di pusarnya. Sebuah mawar hitam disulam di dadanya yang terbuka, membuatnya tampak menyeramkan. Pria jahat dan wanita jahat, salon rambut ini tampak tidak normal. Xia Feng menatap bibir kedua orang itu dengan tenang, menafsirkan percakapan mereka dengan membaca gerak bibir. "Mengapa kamu kembali saat ini?" tanya wanita itu. "Ada sesuatu yang terjadi." "Jangan tanya aku. Bagaimana kabar ibuku?" kata manusia iblis itu. "Situasinya agak serius. Dokter meminta Anda membayar dan menandatangani besok sebelum mereka mengatur operasi," kata wanita itu. "Saya mengerti. Ayo kita tutup pintunya. Tidak ada pelanggan saat ini," kata manusia iblis itu. "Jika aku tidak menunggumu kembali, aku pasti sudah menutup pintu sejak lama," kata wanita itu. Xia Feng memalingkan muka, berbalik, berjalan masuk ke pintu Meizi Hair Salon, lalu memasuki area kerja. Wanita itu tiba-tiba menyadari Xia Feng datang. Dia bertanya dengan waspada, "Siapa kamu?" Pria iblis itu tiba-tiba berbalik dan melihat Xia Feng. Wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia pernah melihat wajah Xia Feng sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia selalu berpikir bahwa Xia Feng bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, apalagi menemukannya di sini. "Ada apa denganmu?" "Aku bertanya padamu. Apa yang ingin kau lakukan?" tanya wanita itu dengan galak. Xia Feng menunjuk ke arah manusia iblis dan berkata sambil tersenyum, "Aku mencarinya." Ekspresi pria iblis itu berubah, tetapi ia segera tenang. Ia berkata, "Mengapa kau mencariku? Apa kita saling kenal?" Xia Feng berkata, "Tolong minta nona muda ini untuk minggir sebentar. Saya perlu membicarakan sesuatu yang pribadi dengan Anda." Ini sudah merupakan petunjuk yang sangat jelas. Manusia iblis itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Alan, kembalilah dulu. Aku akan bicara dengannya." Wanita yang bernama Alan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan kembali dan membuka toko besok pagi." Wanita bernama Alan itu berjalan pergi sambil menggoyangkan pinggulnya, meninggalkan Xia Feng dan pria iblis itu sendirian di salon rambut. Tatapan Xia Feng jatuh pada dinding tempat sebuah izin usaha tergantung. Mata kirinya bergerak sedikit, dan foto serta tulisan kecil di atasnya terlihat jelas. Foto itu menunjukkan seorang pria botak dengan fitur-fitur halus, hampir terlalu tampan. Pria di foto itu adalah pria menawan di depannya, dan namanya juga tercantum di surat izin usaha, Qin Xiang. Orang itu terlihat aneh dan namanya juga terdengar aneh. Xia Feng tidak menyangka Qin Xiang ternyata pemilik salon rambut ini. Saat membaca bibir untuk mengartikan percakapan mereka, ia berasumsi salon itu milik wanita itu. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan tatapan dingin. "Tidak ada orang lain di sini. Cepat katakan apapun yang ingin kau katakan, lalu keluar." Tatapan Xia Feng jatuh ke wajah Qin Xiang, dan ia menatap lurus ke matanya. "Kau yang menyelinap ke rumahku malam ini, kan?" Mata Qin Xiang berkedip. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Xia Feng mencibir, "Tidak ada gunanya berpura-pura. Aku juga tahu kaulah yang masuk rumah Liu Ying malam itu dan mengancamnya dengan pisau, kan?" Qin Xiang mencibir, "Apakah kau punya bukti?" "Aku tidak akan ada di sini kalau tidak punya bukti," kata Xia Feng. "Jejak kaki dan jejak kakimu ada di mana-mana di rumahku. Berapa banyak bukti yang kau butuhkan?" Wajah Qin Xiang menjadi gelap. Sebenarnya, jejak yang dilihat Xia Feng dengan mata kirinya mungkin tidak terdeteksi oleh ahli pelacakan polisi, tetapi dia sama sekali tidak mengetahuinya. Xia Feng berkata, "Aku yakin kau tahu ada kepala polisi yang tinggal di sebelah rumahku. Aku dan dia berteman baik. Kalau aku meneleponnya saja, dia akan langsung memanggil orang untuk menangkapmu. Apa yang kamu inginkan? Siapa suruh kamu beri tanda silang di foto adikku? Kamu mau ngapain?"
Seseorang ingin kamu pintar dan tidak terlibat dalam hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, kata Qin Xiang. Ini sama saja dengan mengakui secara diam-diam bahwa dia telah menyelinap ke rumah Xia Feng dan melakukan sesuatu. Xia Feng menahan amarah di hatinya dan bertanya, bagaimana jika aku tidak setuju? Qin Xiang berkata, kalau begitu aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya membantu seseorang. Kita tidak punya dendam. Xia Feng berkata, meski kau tak memberitahuku, aku tahu kau sedang membantu Gu Kewen. Telepon dia sekarang. Aku ingin bicara dengannya. Kalau kamu mau ngobrol sama dia, pergi aja ke klub kuning. Ngapain cari aku? Aku nggak ngerti gimana kamu bisa ada di sini. Kamu anjing, ya? Tanya Qin Xiang sinis. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan menelepon temanku sekarang dan memintanya untuk membawa seseorang. Kamu masih punya waktu untuk mengambil keputusan. Qin Xiang tertawa dan berkata, memanggil polisi untuk menangkapku? Paling-paling aku hanya mencuri. Lagi pula, aku tidak mencuri apapun. Kalaupun polisi menangkapku, mereka hanya bisa menahanku beberapa hari. Apa kau pikir kau bisa mengancamku dengan memanggil polisi? Xia Feng bertanya, jika kami menahanmu beberapa hari, siapa yang akan membiayai operasi ibumu? Siapa yang akan menandatangani operasi ibumu? Kamu ekspresi Qin Xiang tiba-tiba berubah. Bagaimana kamu tahu tentang situasi ibuku? Xia Feng tidak menjawab. Ia mulai menekan tombol-tombol di layar. Suara ketukan tombol bergema di antara dirinya dan Qin Xiang. Masing-masing terdengar sangat keras. Setelah tombol perintah berbunyi 7 kali, Qin Xiang tiba-tiba mengayunkan helm sepeda motor di tangannya dan membantingnya ke arah Xia Feng. Saat sedang memutar nomor, Xia Feng sebenarnya sedang mengamati Qin Xiang dari sudut matanya. Ketika Qin Xiang tiba-tiba bergerak, ia menyadari niat Qin Xiang dan bergerak ke samping tepat waktu, hanya untuk menghindari helm yang menghantamnya dengan keras. Pergi ke neraka. Qin Xiang melangkah maju, melompat, memiringkan tubuh bagian atasnya ke belakang, dan menendang dengan kaki kanannya. Ia bagaikan anak panah, dan mata panah itu adalah kaki kecilnya yang memakai sepatu vulkanisir. Xia Feng menghindar ke samping, dan sebelum Qin Xiang sempat mendarat, ia mengulurkan tangan dan meraih kaki kanan Xia Feng, lalu mengayunkannya sekuat tenaga. Qin Xiang langsung terlempar keluar, menghantam cermin dengan keras. Kaca pecah, cerminnya pecah berkeping-keping, dan tanah pun dipenuhi pecahan kaca. Qin Xiang terjatuh ke tanah, pantatnya dipenuhi pecahan kaca. Dalam pertarungan, mereka yang bermata tajam dan bertangan lincah seringkali berada di atas angin. Mata kiri Xia Feng adalah keajaiban yang tak terbayangkan. Refleksnya sungguh tak terduga. Terlebih lagi, setelah mendapatkan pengalaman dari pertarungan sebelumnya dengan Qin Xiang, Xia Feng tidak khawatir akan kalah kali ini. Dan benar saja, kali ini, Qin Xiang sedang panik. Sialan! Qin Xiang berguling dan bangkit dari tanah, pantatnya sudah berdarah. Ia mengulurkan tangan dan mengambil pisau cukur, lalu dengan cepat mengiris dada Xia Feng. Xia Feng melompat mundur, menghindari pisau cukur yang tajam. Pukulan itu mengejutkannya, dan ia tidak berani mendekati Qin Xiang untuk menyerangnya. Qin Xiang menoleh ke arah pantatnya yang merah dan tiba-tiba berteriak, aku akan membunuhmu. Ia menerjang Xia Feng sambil mengacungkan pisau cukur. Xia Feng mundur cepat, tetapi sebuah kursi putar menghalangi jalannya. Tanpa pikir panjang, ia meraih kursi itu dan melemparkannya ke arah Qin Xiang. Qin Xiang tak sempat menghindar, dan alas besi kursi putar tiba-tiba menghantam bahunya, dan pisau cukur di tangannya pun jatuh ke tanah. Ia buru-buru mengulurkan tangan untuk meraih pisau cukur itu, tetapi sebelum sempat meraihnya, kursi putar lain terbang ke arahnya. Ia terkejut dan segera menghindar. Kursi putar itu terlempar dan menghantam meja kerja. Dalam sekejap, kacanya pecah, pengering rambut terbanting, botol kondisioner rambut pecah, dan seluruh tempat itu berantakan. Wus! Sebuah alat cukur listrik terbang ke arah Qin Xiang, diikuti oleh sebuah kursi, sebuah botol, dan entah apa itu. Xia Feng langsung menangkapnya dan melemparkannya ke arah Qin Xiang. Cukup Qin Xiang hendak pingsan, berhenti menghancurkannya. Xia Feng akhirnya berhenti dan menatap Qin Xiang dengan dingin. Manfaat apa yang diberikan Gu Kewen padamu? Kenapa kau begitu keras padanya? Senyum getir muncul di sudut mulut Qin Xiang. Kau memang pintar, tapi kau bahkan tidak tahu hal yang paling sederhana sekalipun. Gu Kewen berasal dari Kyoto, dan aku lahir dan besar di sini. Kami belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin aku mengenalnya? Lagi pula, wanita setinggi dan sehebat dia, mungkinkah orang sepertiku bisa berteman? Dia punya begitu banyak bawahan sampai-sampai dia perlu memintaku untuk berurusan denganmu? Xia Feng merasa pikirannya hampir terganggu oleh Qin Xiang. Qin Xiang mengangkat bahu. Aku tahu kau tidak percaya padaku, karena aku memang pergi ke rumah Liu Ying untuk mencuri sesuatu malam itu. Namun, orang yang memerintahkanku melakukan itu bukanlah Gu Kewen. Meskipun aku bekerja untuk Gu Kewen, aku hanyalah seorang prajurit. Aku bahkan tidak pantas bertemu Gu Kewen. Siapa orang itu? Apakah dia yang memintamu mencoret foto adikku untuk mengancamku?
Xia Feng ingin tahu nama pria itu. Sialan. Qin Xiang geram. Apa kau tidak mengerti? Gu Kewen bukan orang yang bisa kau tangani. Dia pasti akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika kau merusak rencananya, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Melawannya seperti melempar telur ke batu. Malam ini hanyalah tanda untuk mengintimidasimu, tapi itu akan menjadi kenyataan di masa depan. Kau mau itu? Wajah cantik Gu Kewen yang bagaikan boneka Barbie tiba-tiba muncul di benak Xia Feng, membuatnya geram. Jika Gu Kewen ada di hadapannya saat ini, ia mungkin tak akan bisa menahan diri untuk mencabik-cabik wajah cantik itu. Hentikan, kata Qin Xiang, kau sama sekali bukan tandingannya. Tidak ada gunanya bagi seorang janda. Diam, teriak Xia Feng, katakan siapa yang menyuruhmu melakukan ini. Kau benar-benar ingin tahu? Xia Feng melotot ke arah Qin Xiang, bicaralah. Qin Xiang tersenyum meskipun dimarahi Xia Feng. Baiklah, karena kau begitu bertekad untuk mengakhiri hidup, aku tidak akan menghentikanmu. Nama belakangnya Hi, dan aku tidak tahu nama aslinya. Tetapi semua orang di dunia bawah memanggilnya Hilaoki. Siapapun yang tinggal di kota Haizu harus menghormatinya. Apakah Anda bawahannya? Tidak, dia punya sesuatu yang lebih penting daripada aku. Mata Qin Xiang berkilat penuh kebencian. Kau lihat sendiri, aku punya salon rambut sendiri. Aku menjalankan bisnis yang sah sekarang. Aku sama sekali tidak ingin ikut campur dalam urusanmu. Apa pengaruhnya terhadapmu? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Aku sudah menceritakan semua yang ku tahu. Pergi dan jangan datang lagi. Qin Xiang menunjuk ke arah pintu. Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku bisa menebak bahwa itu pasti sesuatu yang ilegal dan memalukan. Ingat ini, aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya, jangan macam-macam denganku lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xia Feng berjalan menuju pintu. Tunggu. Qin Xiang menghentikannya, jika kau mencari masalah dengan Hilaoki, jangan sebut aku. Xia Feng berhenti sejenak, mengangguk, dan meninggalkan salon rambut Qin Xiang. Qin Xiang hanyalah seorang prajurit yang diperalat orang lain, dan ia memiliki seorang ibu yang sakit dan membutuhkan perawatan. Xia Feng tidak ingin mempersulitnya, terutama karena ia sudah mendapatkan informasi yang ia inginkan. Kembali ke mobil, Xia Feng terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Liu Ying dan mengingatkannya agar berhati-hati terhadap Hilaoki. Ding ling ling, ding ling ling. Sebelum saya sempat menelepon, ponsel saya tiba-tiba berdering, dan ID penelepon menunjukkan nomor Liu Ying. Xia Feng menjawab telepon. Halo, saudari Liu, saya baru saja hendak menelepon Anda. Oh. Liu Ying menangis di telepon. Hati Xia Feng mencelos. Saudari Liu, apa yang terjadi? Aku, mengalami kecelakaan mobil, kata Liu Ying sambil terisak. Xia Feng bertanya dengan cemas, kecelakaan mobil? Serius? Kamu di mana? Saya di rumah sakit rakyat. Bangsal 8 di lantai 12. Kemarilah. Ada yang ingin saya sampaikan padanya. Suara Liu Ying terdengar lelah. Baiklah, jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Xia Feng kemudian menyalakan mobil dan melaju menuju rumah sakit rakyat. Saat itu hampir tengah malam, dan jalanan masih sepi. Xia Feng memacu kendaraannya dengan kecepatan 96 km. Kecepatan tertinggi yang bisa ditoleransi oleh seorang pemula seperti dirinya. Qin Xiang menyelinap ke rumahku dan meninggalkan sinyal untuk mengancamku. Lalu Liu Ying mengalami kecelakaan mobil. Ini bukan kebetulan. Pasti balas dendam Gu Kewen. Sambil mengemudi, Xia Feng memikirkan semua yang terjadi hari ini. 20 menit kemudian, Xia Feng tiba di rumah sakit rakyat kota. Ia naik lift ke lantai 12 dan tiba di bangsal 8. Ia melihat Liu Ying terbaring di tempat tidur, salah satu kakinya diperban dan wajahnya dipenuhi beberapa luka pecahan kaca. Pengasuh Liu Ying juga ada di sana, menggendong putra Liu Ying. Tatapan Xia Feng tiba-tiba tertuju pada leher putra Liu Ying. Leher anak laki-laki itu memerah, seolah-olah telah diusap dengan kuat. Kemudian, ia melihat beberapa pola berbentuk X. Pola-pola itu telah dihapus, tetapi ia masih bisa melihat bekas-bekas samar. Xia Feng langsung mengerti apa yang terjadi. Qin Xiang telah menyelinap ke rumahnya, hanya meninggalkan tanda bahaya, sementara Liu Ying mengalami kecelakaan mobil yang disengaja, meninggalkan tanda bahaya di leher putranya. Bawa anak itu keluar. Melihat Xia Feng masuk ke bangsal, Liu Ying berkata kepada pengasuh. Sang pengasuh menanggapi dan meninggalkan bangsal sambil menggendong anak yang sedang tidur. Setelah pintu bangsal tertutup, Liu Ying mulai menangis. Feng Zi, sudah cukup. Aku tidak ingin terus seperti ini. Xia Feng duduk di samping tempat tidur dan bertanya, apakah kamu sudah menelepon polisi? Liu Ying menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak mau panggil polisi. Percuma saja. Keluarga Gu sangat berkuasa. Aku seorang wanita dengan anak berusia 3 tahun. Bagaimana aku bisa melawan mereka? Apakah itu sudah berakhir? Liu Ying berkata, apalagi yang bisa kulakukan?
Aku sudah memikirkannya. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan seperti ini lagi. Aku mati pun tidak masalah, tapi anakku tidak boleh terlibat. Maaf, Feng Zi, sebelum aku meneleponmu, aku sudah menandatangani kontrak dengan Gu Kewen. Hak patennya miliknya, dan Yuedong Sports juga miliknya. Xia Feng terkejut dan enggan menyerah, tetapi Liu Ying sudah menandatangani kontrak transfer, jadi tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Setelah semua perjuangan, ia hanya mendapatkan hasil ini, dan ia merasakan kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maaf. Liu Ying tersedak dan berkata, saya ingin memulai perusahaan bersama Anda, tetapi gagal bahkan sebelum kami mendaftarkannya. Saya menjanjikan Anda 20% saham. Xia Feng memotongnya, jangan bicara. Perusahaannya sudah tutup, dan aku tidak akan meminta uang sepeser pun. Liu Ying bersikeras, tidak, kau juga sudah membayar mahal untuk ini. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah menjual perusahaan dan hak patennya kepada Gu Kewen seharga 25 juta. Kau naikkan harganya menjadi 40 juta. Jadi aku akan memberikan sebagiannya padamu, apapun yang terjadi. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, ini semua uang yang tersisa untukmu. Aku sungguh tidak bisa mengambil uangmu. Feng Zi, aku tahu kamu ingin mendirikan perusahaan, tapi kamu tidak punya uang. Dengarkan aku akan memberimu 20% dari 40 juta itu. Kamu bisa menggunakan uang ini untuk memulai bisnismu sendiri. Liu Ying meraih tangan Xia Feng. Kalau kamu masih menolakku, kita bahkan tidak akan berteman lagi. Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, baiklah, beri aku 5 juta saja. Aku anggap itu pinjaman darimu, dan aku akan membayarmu nanti. Aku tidak mau meskipun kau mengembalikannya. Liu Ying berkata, aku akan mentransfer 5 juta kepadamu besok saat ban buka. Kalau tidak cukup, beritahu saja. Jangan coba-coba meminjam uang dari bank. Bunganya sangat tinggi. Xia Feng sangat tersentuh dan mengangguk. Liu Ying tampak lebih rileks. Ia mendesah, senyum getir tersungging di bibirnya. Entah kenapa, tapi setelah kuserahkan semuanya pada Gu Kewen, aku merasa lega. Aku tak lagi khawatir putraku terluka. Perasaan ini lebih penting daripada apapun. Inilah kodrat seorang ibu. Demi melindungi anaknya, ia rela mengorbankan apapun, bahkan hak paten sekalipun. Sekalipun itu berarti mengorbankan nyawanya, ia tak akan ragu. Xia Feng memang tidak punya anak, tetapi jika Xia Sui berada dalam situasi seperti ini, ia akan melindunginya dengan segala cara, sekalipun itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Karena itu, ia mengerti mengapa Liu Ying mengambil keputusan seperti itu. Liu Ying menatap Xia Feng dan berkata, berjanjilah padaku, jangan melawan Gu Kewen lagi. Kau bukan tandingannya. Xia Feng mengangguk lagi, aku berjanji padamu. Bagus. Bisakah kau memelukku? Kata Liu Ying dengan suara rendah. Xia Feng ragu sejenak, namun tetap mengulurkan tangan dan memeluk Liu Ying dengan lembut. Liu Ying berkata di telinganya, jangan salah paham. Saat aku menggendongmu di jalan malam itu, rasanya seperti aku menggendong suamiku. Sebelum aku pergi, aku ingin merasakan perasaan itu lagi. Xia Feng bertanya dengan heran, kau mau pergi? Mau kemana? Liu Ying berkata lembut, kota ini telah menghancurkan hatiku. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku ingin tinggal di Australia untuk sementara waktu. Kau bisa meneleponku. Aku tidak akan mengganti nomorku. Suasana hati Xia Feng sedang sangat buruk, tetapi ia berusaha memaksakan senyum. Senang rasanya bisa keluar dan bersantai. Jangan bicara, peluk saja aku seperti ini, peluk aku lebih lama lagi. Liu Ying memejamkan matanya, seolah merasakan sesuatu, mengingat sesuatu. Xia Feng memeluknya tanpa berkata apa-apa. Meskipun kontak intim, hatinya terasa damai, bebas dari pikiran-pikiran yang tak perlu. Ia juga lupa waktu. Ketika tangannya mulai terasa sakit, ia menyadari Liu Ying telah tertidur dalam pelukannya. Xia Feng dengan lembut menurunkan Liu Ying, menatapnya dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Pengasuh itu masih duduk di kursi di koridor sambil menggendong anak Liu Ying. Ia berdiri ketika melihat Xia Feng keluar. Xia Feng berkata, saudari Liu sudah tidur. Hati-hati saat masuk, jangan membangunkannya. Sang pengasuh menanggapi dengan lembut dan menggendong anak itu ke bangsal. Xia Feng menoleh ke belakang, pintu bangsal sudah tertutup rapat. Ia tahu betul bahwa pertemuan ini mungkin akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Kenangan yang ia bagi dengannya melonjak bagai pegas, masing-masing muncul di depan matanya. Namun, semua itu terasa seperti telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tertutup debu dan memudar, mustahil untuk diingat. Air mata menggenang di matanya. Sialan. Xia Feng meninju dinding. Apakah kekuasaan berarti kau bisa merebut sesuatu dengan tipu daya? Paten itu adalah hadiah paling berharga yang ditinggalkan suaminya untuk Liu Ying. Tetapi ia tidak bisa menyimpannya. Ia hanya bisa memberikannya dengan memalukan kepada orang yang menyakitinya. Gu Kewen, tunggu saja. Aku pasti akan mencari keadilan. Keadilan ada di hati rakyat. Ini omong kosong.
Tak ada keadilan tanpa akal di dunia ini. Kalaupun ada, keadilan diperoleh dengan tinju dan kekuatan. Untuk menuntut keadilan dari Gu Kewen, Xia Feng membutuhkan tinju sekuat Gu Kewen dan kekuatan sekuat Gu Kewen, tetapi ia tidak memiliki keduanya. Namun, ia punya waktu. Begitu banyak hal terjadi dalam satu hari sehingga Xia Feng masih sedikit linglung saat tiba di studio Feng Ma keesokan harinya. Yao Xiaohong membuat secangkir teh untuk Xia Feng dengan senyum manis di wajahnya. "Kakak Lei, minumlah tehnya." Leher kaos katunnya yang terbuka memperlihatkan kulit putihnya yang halus. Pinggulnya yang montok merentangkan overall birunya hingga batas maksimal. Dipadukan dengan sinar matahari yang masuk melalui pintu dan jendela, serta wajahnya yang kemerahan, kecantikan alami dan sederhana khas wanita pegunungan memikat Xia Feng. Suasana hatinya membaik, dan ia tersenyum, menerima teh yang ditawarkan wanita itu dan mengucapkan terima kasih. "Saudara Feng Zi, saya memproses banyak suku cadang untuk Yuedong Sports kemarin. Tapi, Yao Xiaohong sedikit gugup. Banyak yang terbuang sia-sia. Anda bisa memotong gaji saya." Xia Feng berkata, "Tidak apa-apa. Anggap saja ini latihan. Dengan lebih banyak latihan, kemampuanmu akan meningkat secara alami." "Kok bisa? Bahan-bahan untuk studio juga butuh uang untuk dibeli. Dan aku sudah membuang banyak sekali." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Kamu orang yang sangat jujur, kamu akan menderita di masa depan. Kalau aku bilang tidak apa-apa, ya sudah. Apa kamu mendengarkanku?" "Aku akan mendengarkan. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan, Saudara Lei." Wajah Yao Xiaohong memerah. Saat berbicara dengan Xia Feng, ia selalu merasa gugup dan malu. Bekerja keraslah, dan segala sesuatunya akan semakin membaik. "Ya." Yao Xiaohong mengangguk penuh semangat. Pada saat ini, Ma Xiaoan, Chen Ajiao dan yang lainnya masuk. Ma Xiaoan berkata, "Feng Zi, suku cadang untuk Yuedong Sport sulit diproses. Tanpamu, kami tidak bisa melakukannya." Chen Ajiao juga berkata, "Ya, Yuedong Sports membutuhkan banyak sekali. Jika Anda tidak bertahan, kami mungkin tidak dapat menyelesaikan pesanan." Xia Feng berkata, "Tidak perlu menyelesaikannya. Yuedong Sports sudah tidak ada lagi." "Ah, ada apa?" tanya Ma Xiaoan heran. Yang lainnya juga menatap Xia Feng dengan heran, tidak percaya ini benar. Xia Feng berkata, "Xiao Liu dari Yuedong Sports telah menjual perusahaannya kepada orang lain. Kontrak yang ia tanda tangani dengan saya sudah tidak berarti lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan bagian-bagian yang sudah kita proses?" tanya Ma Xiaoan. Xia Feng berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kamu sudah lelah beberapa hari ini, dan sudah waktunya istirahat. Aku memberimu hari libur hari ini, jadi selamat bersenang-senang." Tak seorang pun bicara. Suasana hati mereka sedang buruk karena kesepakatan bisnis yang bagus telah gagal. Siapa bilang perintah dari Yuedong Sports tidak ada gunanya? Suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari pintu. Xia Feng melirik dan langsung melihat Lin Yaru dan Lin Bowen. Lin bersaudara mengenakan pakaian mewah dan tampak sangat bangga. Ma Xiaoan dan yang lainnya juga melihat ke arah Lin bersaudara. Mereka tidak mengenal mereka. Tetapi ketika mendengar Lin Yaru mengatakan bahwa langganan Yuedong Sports masih berlaku, mereka langsung tersenyum. Lin Yaru melirik semua orang dengan jijik, lalu akhirnya menatap Xia Feng. "Saya di sini atas nama Yuedong Sports. Liu Ying sebelumnya telah menandatangani kontrak dengan Anda atas nama Yuedong Sports dan membayar uang muka sebesar 500.000 yuan. Mohon penuhi kontrak dan kirimkan barang tepat waktu." Lin Bowen juga berkata, "Sudah berapa banyak yang kamu olah? Berikan dulu kepada kami, baru ambil kembali." Wang Youfu, yang jujur dan sederhana, berkata, "Ada lebih dari 100 set." Lin Yaru mengerutkan kening. "Hanya sedikit lebih dari 100 set? Bagaimana mungkin? Kami sudah mengajukan paten dan bekerja lembur untuk memproduksinya. Kami sudah membayarmu, dan kamu baru memproduksi sedikit lebih dari 100 set. Ini benar-benar terlalu lambat." Lin Bowen melanjutkan, "Mulai sekarang, saya akan menjadi wakil manajer umum Yuedong Sports, yang bertanggung jawab atas produksi dan pengadaan. Saya akan bertanggung jawab untuk memeriksa semua komponen yang Anda proses. Perlu saya ingatkan terlebih dahulu, saya orang yang sangat teliti. Jika ada fitur yang tidak memenuhi standar, saya akan menolaknya. Kualitas kami sangat bagus, bos, jangan khawatir." Yao Xiaohong tersenyum hati-hati, lalu berkata, "Silakan duduk, bos. Saya akan membuatkan teh untuk Anda." Xia Feng berkata, "Tidak perlu membuat teh untuk orang seperti ini." Yao Xiaohong tercengang. Ma Xiaoan dan yang lainnya juga saling berpandangan, bertanya-tanya mengapa Xia Feng begitu dingin kepada kliennya. "Kalian keluar dulu, aku akan bicara dengan mereka," kata Xia Feng. "Baiklah, ayo kita semua keluar." Ma Xiaoan paling mengenal Xia Feng, dan dia samar-samar menebak sesuatu dari sikap Xia Feng. Semua pekerja di studio Feng Ma telah keluar, hanya menyisakan Xia Feng dan saudara Lin di dalam ruangan. Lin Bowen mencibir,
Kalaupun kau tidak suka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bisnis ya bisnis. Kau sudah menandatangani kontrak dengan Yuedong Sports, jadi kau harus memenuhinya. Kalau tidak, kami bisa menuntutmu dan membuatmu membayarnya. Lin Yaru menghampiri meja Xia Feng dan langsung duduk di hadapannya tanpa meminta izin masuk. Ia menatap lurus ke arah Xia Feng. Sorot matanya penuh provokasi dan penghinaan. Jelas, saudara-saudara Lin datang ke sini dengan dua tujuan untuk mendapatkan suku cadang papan selancar otomatis, yang memungkinkan Feng Ma Studio memenuhi kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya dengan Liu Ying. Tujuan mereka yang lain adalah untuk menggoda dan memprovokasi Xia Feng, berpura-pura menjadi pemenang. Xia Feng tahu itu dengan jelas, tetapi dia tetap bersikap acuh tak acuh. Dia berkata dengan tenang, kalian berdua sudah melihat kontraknya? Apa kau tidak melihat kami datang ke sini? Lin Yaru mengeluarkan sebuah kontrak dari tas kerjanya dan langsung membuka halaman tanda tangan. Halaman tanda tangan berisi nama Xia Feng, nama Liu Ying, dan stempel resmi Yuedong Sports Equipment Company. Xia Feng hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Aku tahu isinya tanpa perlu membacanya. Kontrak ini ditandatangani antara aku dan CEO Liu. Kau mengambil alih perusahaannya. Dari sudut pandang hukum, kau memang berhak menuntutku untuk memenuhi kontrak ini. Kau juga berhak untuk memiliki standar kualitas yang lebih tinggi. Aku senang kau tahu. Lin Bowen mencibir. Bukankah lebih baik jika kau tahu ini lebih awal? Xia Feng meliriknya dan berkata, kapan anjing belajar berbicara bahasa manusia? Dan kau bahkan berpura-pura menjadi tuannya. Tidakkah kau pikir kau lucu? Wajah Lin Bowen memerah karena marah. Dia datang ke sini untuk mempermalukan Xia Feng, untuk membuat masalah, tetapi dia tidak menyangka Xia Feng akan mengabaikannya. Lin Yaru berkata dengan dingin, Xia Feng, sebaiknya kau jaga ucapanmu dan bersikap sopan padaku. Baiklah, ambil kontrak ini dan pergi dari sini. Jangan muncul di hadapanku lagi, kata Xia Feng. Lin Yaru menggebrak meja dan berdiri, lalu berteriak pada Xia Feng, kau mengambil uangnya tapi tidak mengirimkan barangnya. Dan kau bahkan berani mengusir kami? Apa kau benar-benar ingin dihukum? Xia Feng bahkan tidak mengerutkan kening. Kalau begitu, bisakah kau mewakili Gu Kewen? Tentu saja, kata Lin Yaru. Saya sekarang adalah manajer umum Yuedong Sports, dan Nona Daigu akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan. Xia Feng berkata, pantas saja kalian berdua begitu berkomplot melawan Suster Liu. Nah, karena kau bisa mewakili Gu Kewen, kau berhak bicara denganku. Jujur saja, Tuan Liu dan aku punya kontrak jangka panjang. Kontrak itu menyatakan bahwa kecuali studio Feng Ma kita tidak bisa memproses dan memproduksi komponen, kau tidak berhak mencari pemasok lain. Jika kau ingin aku memenuhi kontrak ini, aku akan memenuhi semua syarat kontrak ini. Jadi, mulai sekarang, kau hanya boleh membeli dariku. Jika kau mengambil satu sekerupun dari orang lain, aku akan menuntutmu dan memintamu memberiku kompensasi. Lin Yaru dan Lin Bowen tak dapat menahan diri untuk saling memandang, dan kedua saudara itu saling bertukar pandang. Lin Yaru melanjutkan, kami sudah membaca isi kontrak ini dan tahu isinya. Namun, tujuan utama kami datang ke sini adalah meminta Anda menyelesaikan komponen-komponen tersebut untuk deposit 500.000 yuan. Karena Anda sudah menerima uang dari perusahaan kami, Anda harus memberikan barangnya kepada kami. Ini wajar saja. Xia Feng mencibir, aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Kau mengambil barang-barangku senilai $500.000 lalu membuang kontrak ini seperti sampah. Jika aku, seorang rakyat jelata, ingin kau memenuhi kontrak seperti itu, kau pasti akan mempersulitku lalu menyeretku ke pengadilan. Kau punya uang untuk menyewa pengacara terbaik, dan Gu Kewen punya semua triknya. Aku tidak mungkin memenangkan kasus ini. Apa kau pikir aku sebodoh yang kau kira? Lin Bowen menunjuk hidung Xia Feng dan berkata, Lei, kau berencana untuk menghindari tanggung jawabmu atas 500.000 itu, kan? Saat itu, ponsel Xia Feng berdering, sebuah pesan teks. Ia menggeser layar dan mengklik pesan itu. Pesan teks tersebut merupakan notifikasi dari sistem bank, yang menunjukkan bahwa rekeningnya telah menerima transfer tunai sebesar 5 juta yuan. Orang yang mentransfer uang tersebut adalah Liu Ying. Mata Xia Feng berkaca-kaca, tanpa sepengetahuannya. 5 juta bukan jumlah yang kecil. Kebanyakan orang tidak bisa menghasilkan sebanyak itu seumur hidup mereka. Liu Ying seharusnya tidak memberinya uang, tetapi ia melakukannya, memenuhi janjinya. Namun, Gu Kewen, wanita yang begitu baik dan jujur, telah mengambil alih perusahaannya dan produk paten yang dikembangkan oleh suaminya dengan mengorbankan nyawanya. Halo, aku sedang bicara denganmu, apa kau tidak bisa mendengarku? Kata Lin Bowen dengan marah, beraninya kau masih bermain-main dengan ponselmu? Xia Feng seolah tak mendengar suaranya. Wajah Liu Ying terbayang di benaknya, dan perasaan hangat muncul di hatinya. Tepat saat Lin Bowen berteriak padanya, ia membuka layar kontak, siap menelepon Liu Ying. Namun, sebelum sempat menekan tombol panggil, ia menerima pesan teks kedua. Itu masih pesan dari Liu Ying Fengzi. Saat kamu menerima ini,
Aku pasti sudah meninggalkan bank dan menuju bandara. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit, aku takut aku akan menangis. Entah kenapa. Tapi saat bersamamu, aku tak bisa berhenti memikirkan suamiku. Dia sepertimu, pria yang baik dan jujur yang bekerja keras. Oh, lupakan saja, aku memikirkannya lagi, dan hatiku sakit. Aku akan meninggalkan tempat yang menyedihkan ini, jadi ingatlah untuk mengingatku, dan ingatlah untuk meneleponku. Saat kita bertemu lagi, kuharap kamu akan membawa istri dan anak-anakmu. Ada satu hal lagi yang ingin kuingatkan padamu. Aku curiga ada yang mungkin memanfaatkan kontrak yang kita tanda tangani untuk membuat masalah. Jangan khawatir, kontrak itu menjelaskan kewajiban dan hak kedua belah pihak. Jika mereka melakukannya, kau bisa menggunakan klausul pasokan eksklusif dalam kontrak untuk menuntut mereka. Lagi pula, aku tidak menyimpan struk pembayaran 500.000 yang kuberikan padamu. Aku sudah membuangnya ke tempat sampah ban. Aku percaya padamu, dan aku tidak terpikir untuk menyimpan struk apapun. Selamat tinggal, jangan datang untuk mengantarku pergi. Setelah membaca pesan itu, Xia Feng menarik napas dalam-dalam dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak ingin Lin Bowen dan Lin Yaru melihat air matanya untuk Liu Ying. Ia merasa orang-orang seperti Lin Yaru dan Lin Bowen tidak layak untuknya. Xia, apa kau punya seseorang yang melindungimu di dunia bawah, atau di dunia putih? Lin Yaru sudah kehilangan kesabarannya. Sudah kubilang, kau harus mengirimkan barang senilai deposit 500.000 yuan tepat waktu, atau kita akan bertemu di pengadilan. Kalau begitu, aku tidak hanya menginginkan barang senilai 500.000 yuan, aku juga menginginkan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh penundaan produksi perusahaan kita. Kau tidak akan sanggup menanggungnya bahkan jika kau kehilangan segalanya. Xia Feng mengangkat kepalanya. 500.000 apa? Liu Ying mentransfer 500.000 yuan kepadamu. Kata Lin Bowen tegas, aku mengambil uang ini dari Departemen Keuangan dan memberikannya kepada Liu Ying. Apa? Apa kau mencoba gagal bayar utangmu? Apakah kamu yakin Liu Ying memberiku uang itu setelah kamu memberikannya kepadanya? Tanya Xia Feng. Aku tidak pernah menerima pembayaran sebesar 500.000 yuan. Apakah kamu punya struk pembayarannya? Tunjukkan padaku. Bajingan sialan. Umpat Lin Bowen. Xia Feng tiba-tiba berdiri dan menampar wajah Lin Bowen. Dengan suara nyaring, Lin Bowen tersandung dan hampir jatuh ke tanah. 5 bekas jari muncul di wajahnya, biru dan merah. Lin Yaru tampak takut Xia Feng akan memukulnya lagi. Jadi ia menghindar dengan panik, menjatuhkan kursi, dan jatuh tersungkur ke tanah. Kakinya terbuka lebar, memperlihatkan tong putihnya, dan sebagian rumput serta air tampak tertutup, tampak sangat malu. Berani sekali kau memukulku. Lin Bowen menutupi mukanya, seakan-akan ingin meledak. Xia Feng berkata dengan dingin, lain kali kau datang ke sini, aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau bekerja untuk Gu Kewen, kau bisa berbuat sesuka hati. Jika kau ingin berurusan denganku, datang saja padaku. Aku akan menghajarmu. Tunggu saja aku. Lin Bowen menunjuk hidung Xia Feng. Lin Yaru merangkak dari tanah, wajahnya pucat pasi dan matanya bagaikan ular berbisa. Yaru, ayo pergi, seseorang akan menjaganya. Lin Bowen menarik tangan Lin Yaru. Xia Feng mengambil kontrak dari meja dan membantingnya ke wajah Lin Yaru. Bawa kontrakmu pergi. Jangan pikir kau bisa menggunakannya untuk memerasku. Aku tidak takut memberitahumu. Aku bisa mengalihdayakan semua komponen yang kau butuhkan, dan aku juga bisa meneruskan masalah kualitas yang kau sebabkan ke perusahaan lain. Saranku, kalau kau ingin produksi normal, jangan ganggu aku keluarlah. Kamu punya nyali, kamu punya nyali. Lin Yaru menatap Xia Feng dengan penuh kebencian, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kontrak itu jatuh ke tanah dan kini hanya menjadi beberapa lembar kertas bekas. Liu Ying pergi ke Australia bersama anak-anak dan ayahnya. Segala hal yang berkaitan dengan Yuedong Sports telah berakhir. Xia Feng telah melakukan begitu banyak hal untuk mengamankan kontrak Yuedong Sports, tetapi sekarang semua itu terasa seperti mimpi kekayaan yang lenyap begitu ia bangun. Namun, hal paling berharga yang Xia Feng dapatkan bukanlah 5 juta itu, melainkan persahabatannya dengan Liu Ying. Ia tidak menyesalinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bowen dan Lin Yaru tidak mengganggu Xia Feng. Mungkin karena mereka benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi Xia Feng, atau mungkin karena ketenangan sebelum badai. Namun, apapun alasannya, Xia Feng tidak peduli. Studio Feng MA belum menerima pesanan besar dalam beberapa hari terakhir, dan pekerjaan yang diterimanya sebagian besar biasa saja dan kecil. Dengan kondisi seperti ini, setelah dikurangi biaya tenaga kerja dan material, keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Namun, Xia Feng tidak peduli dengan pendapatannya. Selama ia bisa membayar para pekerjanya, ia tidak peduli apakah ia mendapat untung atau tidak. Pekerjaannya sederhana dan kecil, sehingga Xia Feng, tuan rumah, tidak perlu turun tangan. Hal ini memberinya banyak waktu untuk melakukan apa yang ia sukai.
Ia membaca buku dan belajar tentang bisnis. Ia pergi berbelanja, membeli hadiah-hadiah praktis untuk staf di studio Feng Ma, seperti sebotol sampo untuk Chen Ajiao, sepasang sepatu hak tinggi untuk Yao Xiaohong, dan beberapa bungkus rokok atau sebotol anggur berkualitas untuk para pekerja. Sesekali, ia mengendarai mobil polo butut milik Jiang Rui berkeliling pinggiran kota, mencari tanah yang bagus dan terjangkau untuk mengejar impiannya memulai bisnis. Ketika dia tidak melakukan hal-hal ini, Xia Feng akan pergi ke sasana Wing Chun untuk mempelajari Wing Chun. Dulu, Xia Feng tak pernah bermimpi bergabung dengan sasana tinju untuk belajar bela diri, dan memang tak pernah ada kebutuhan. Namun kini, segalanya berbeda. Gara-gara Liu Ying, ia telah menyinggung Gu Kewen dan Hila Oki, tokoh dunia bawah tanah terkemuka di kota Haizu. Ia berpikir dengan kemampuannya saat ini, ia bisa dengan mudah mengalahkan dua penjahat itu. Tetapi jika seorang seniman bela diri yang kuat menyerang, ia hanya akan menerima pukulan. Xia Feng bukan tipe orang yang akan melompat saat api menimpa punggungnya, jadi dia mengambil langkah pertama dengan tegas dan berlatih tinju. Pagi-pagi sekali itu, Xia Feng berjalan-jalan di sekitar studio Feng Ma dan kemudian pergi, berkendara ke sasana Wing Chun untuk belajar tinju. Sasana Wing Chun ini bernama Sasana Wing Chun Haizu. Pemiliknya adalah Master Liang Zhengchun dari Foshan. Konon, beliau adalah keturunan Yan Yongchun, pendiri Wing Chun, dan beliau mengajarkan Wing Chun yang paling otentik. Banyak murid yang sedang berlatih tinju di sasana, tetapi Xia Feng datang lebih awal. Saat ia tiba, sasana itu kosong, hanya Master Liang Zhengchun yang berdiri di depan manusia kayu yang sedang memukul kayu. Bang, 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 bang. Liang Zhengchun adalah seorang pria berusia awal 50-an, tetapi pukulan dan tendangannya sangat rapi dan kuat, dan dia tidak terlihat tua sama sekali. Xia Feng berjalan mendekat dan menyapanya. Tuan Liang, selamat pagi. Liang Zhengchun berhenti memukul dan menendang, menatap Xia Feng, dan senyum muncul di wajahnya. Ini Feng Zi, kamu datang pagi-pagi sekali. Meskipun Xia Feng baru berada di sana selama 3 hari, ia memiliki kesan yang mendalam tentang Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan berkata, saya tidak ada urusan di toko, jadi saya datang lebih awal untuk berlatih. Liang Zhengchun berkata, baiklah, kamu latihlah pikiran-pikiran kecil dulu, dan aku akan memeriksanya. Tahap awal mempelajari Wing Chun adalah Xiao Nian Teng, yang berfokus pada keterampilan dasar seperti gerakan tubuh, gerak kaki, serta cara dan sudut penerapan gaya. Baru setelah menguasai Xiao Nian Teng, seseorang dapat beralih ke teknik yang lebih maju seperti bridge, sticking hands, sticking feet, berjabat tangan, menunjuk jari, boneka kayu, dan kuda-kuda 3 bintang. Selama 3 hari Xia Feng belajar Wing Chun, ia berlatih Xiao Nian Tiao setiap hari. Xia Feng membuat gerakan awal, lalu melatih gerak kaki dan tubuh, tangannya terus-menerus berganti antara menyerang dan bertahan, dan dia bertarung dengan cara yang sangat profesional. Liang Zhengchun menyaksikan dengan takjub. Xia Feng telah menguasai ide sederhana yang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan bagi orang lain untuk memahaminya hanya dalam 3 hari. Namun, ia tidak menunjukkannya. Ia mengamati dengan tenang, sesekali menunjukkan poin-poin penting yang harus diperhatikan Xia Feng. Xia Feng belajar dengan tekun, begitu pula mengajar dengan tekun. Beberapa menit kemudian, Liang Zhengchun berkata, berhenti. Kita latihan di sini dulu. Istirahat dulu, baru latihan yang lain. Xia Feng menghentikan pukulan dan tendangannya dan bertanya, Tuan Liang, bagaimana keadaan saya? Liang Zhengchun berkata, lumayan. Aku sudah mengajar banyak murid, dan kamu pembelajar tercepat. Kakekku dulu bilang aku pembelajar cepat, tapi kurasa kamu sekarang bahkan lebih cepat daripada aku dulu. Xia Feng tersenyum tanpa berkata apa-apa. Mata kirinya tak pernah lupa apapun yang dilihatnya. Ia menghafal setiap kata yang diucapkan Liang Zhengchun, dan juga setiap gerakan yang diajarkan Liang Zhengchun. Tentu saja, ia belajar dengan cepat, jadi wajar saja jika ia bisa melampaui kecepatan Liang Zhengchun. Pada saat ini, beberapa siswa masuk. Liang Zhengchun menghampiri mereka untuk menyambut dan mengatur agar mereka berlatih. Dahulu, para murid akan bersujud dan mempersembahkan teh kepada guru mereka, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Kini, zaman telah berubah. Sang guru telah menjadi guru, dan murid telah menjadi murid. Sang guru diharapkan untuk peduli dan bersikap sopan kepada muridnya. Bahkan, jika sikap melayaninya buruk, semua murid akan belajar judo atau taekwondo. Siapa yang mau belajar Wing Chun? Beberapa siswa yang datang semuanya veteran, kebanyakan telah bersekolah di sana setidaknya selama 1 tahun. Pemimpinnya, Lu Sheng, adalah seorang pensiunan prajurit pasukan khusus yang sudah mengenal sanda, dan pelatihan Wing Chun selama 3 tahun semakin memperkuatnya. Ia adalah siswa paling terampil di sana, dan juga sangat disukai. Para siswa yang lebih muda akan memanggilnya saudara Sheng sebagai tanda hormat. Sheng, kenapa kamu datang pagi-pagi sekali? Liang Zhengchun maju dan menyapanya sambil tersenyum. Lu Sheng juga sopan. Selamat pagi, Tuan Liang.
Bos saya tiba-tiba pergi ke luar negeri hari ini, dan saya tidak bisa ikut dengannya karena saya tidak punya visa. Saya tidak ada kegiatan di rumah, jadi saya datang ke sini untuk berlatih. Dia adalah pengawal profesional. Beberapa siswa lain juga memberi salam kepada Liang Zhengchun dengan hormat. Setelah itu, beberapa siswa mulai berlatih, sebagian dari mereka berkelahi satu sama lain, bahkan ada yang sampai berkelahi, sehingga menciptakan suasana yang hidup. Xia Feng menyaksikan dengan iri, tetapi menyesal tidak memiliki rekan untuk berlatih tanding tangan dan kaki. Ia mengamati sejenak, lalu langsung berjalan ke arah boneka kayu dan mulai meniru gerakan Liang Zhengchun sebelumnya. Bertarung dengan boneka kayu adalah subjek yang sangat sulit dalam Wing Chun, dan tanpa latihan setidaknya 1 tahun, hal itu praktis mustahil. Namun, hal itu hanya berlaku bagi yang lain. Keterbatasan seperti itu sangat minim bagi Xia Feng. Begitu ia mengingat gerakan Liang Zhengchun, setiap gerakannya langsung teringat kembali waktu pukulan, arah pukulan, lokasi serangan, dan sebagainya. Ia dapat mengingatnya dengan sempurna, dan kemudian ia hanya perlu menirunya. Bang, 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 bang. Dibandingkan dengan penampilan Liang Zhengchun yang cekatan dan santai, gerakan Xia Feng ketika memukul boneka kayu agak kaku, dan reaksinya selalu tampak terlambat satu ketukan. Tetapi akurasi gerakannya dapat diterima, dan ia memukulnya dengan tertib, tanpa seperti seseorang yang telah berlatih memukul boneka kayu selama beberapa bulan. Liang Zhengchun menatap Xia Feng dengan takjub, yang sedang memukuli boneka kayu di sudut. Ia tak berkata apa-apa, tetapi ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya dalam hati. Anak ini aneh. Baru hari keempat di sini, dan dia sudah memukuli boneka kayu. Dulu aku berlatih selama setahun baru berani melakukannya. Apa masih ada jenius bela diri zaman sekarang? Pada saat ini, Lu Sheng menyelesaikan pertarungannya dengan seorang murid dan berjalan menuju Xia Feng. Xia Feng bahkan tidak menyadari Lu Sheng mendekat, ia sudah asyik meniru gerakan Liang Zhengchun. Awalnya, gerakannya selalu tertinggal satu ketukan, tetapi seiring ia berlatih, keterlambatan gerakannya semakin berkurang, dan ia sudah mendekati kecepatan Liang Zhengchun. Bang, 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 bang. Tinju dan kakinya menghantam boneka kayu yang keras itu, tulang dan ototnya terasa nyeri, tetapi Xia Feng mengabaikan rasa sakit itu. Memikirkan wajah Liu Ying yang menangis, apa yang telah terjadi padanya, Gu Kewen, Lin Bowen, dan Lin Yaru. Ia tak kuasa menahan luapan amarah di hatinya, dan rasa sakit itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Suatu hari nanti aku akan menghajar Gu Kewen seperti boneka kayu. Dengan pemikiran ini, Xia Feng berlatih lebih giat lagi. Hei, nak, minggirlah, kata Lu Sheng sambil mengerutkan kening. Di sasana Wing Chun ini, kecuali Liang Zhengchun, semua orang harus memanggilnya dengan sopan, Saudara Sheng, dan mereka akan langsung memberinya perlengkapan yang ingin ia gunakan untuk berlatih. Namun, Xia Feng bahkan tidak memandangnya, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pikiran Xia Feng dipenuhi dengan gerakan Liang Zhengchun saat memukul manusia kayu. Ia tidak menyadari Lu Sheng berdiri di belakangnya dan mengatakan sesuatu kepadanya. Tinju dan kakinya memukul manusia kayu dengan cepat dan mulus, dan gerakannya hampir sama baiknya dengan murid lama manapun yang telah berlatih Wing Chun selama 1 atau 2 tahun. Nah, apa kau tuli? Lu Sheng tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih bahu Xia Feng, dan menariknya dengan keras, hingga Xia Feng terlempar keluar. Saat Xia Feng bereaksi, kakinya sudah meninggalkan tanah. Bang! Xia Feng jatuh tersungkur ke tanah. Baru kemudian ia menyadari bahwa Lu Sheng lah yang menjatuhkannya. Apa yang kau lakukan? Xia Feng sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lu Sheng menyeringai. Baru beberapa hari di sini, kau sudah bisa memukul boneka kayu itu. Kulihat kau tampak cukup cakap. Jadi aku ingin sekali menguji kemampuanmu. Kau cukup hebat. Kupikir aku bisa melemparmu ke pintu. Tapi kau hanya terbang 3 meter. Xia Feng tiba-tiba mengerti bahwa Lu Sheng tidak menyukainya dan sengaja mencari masalah dengannya. Apa? Kamu tidak yakin? Kalau begitu, kita bisa bertarung. Aku akan memastikan kamu tidak melawan balik selama 3 gerakan. Lu Sheng menatap Xia Feng dengan tatapan provokatif. Berani? Anak muda semuanya pemberani. Kalau mereka tidak melawan saat dipukul, apa mereka masih laki-laki? Xia Feng bangkit dari tanah dan berkata, pukul aku kalau kau mau. Lu Sheng tertegun sejenak, kau benar-benar berani melawanku? Memang benar aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi itu berbeda dengan berani atau tidak. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku tidak takut padamu. Aku berani melawanmu, kata Xia Feng. Lu Sheng tersenyum dan mengacungkan jempol pada Xia Feng. Agak tidak wajar. Kau pria sejati. Aku akan menahan diri sebentar lagi. Xia Feng tidak mengatakan apapun dan membuat gerakan memulai. Liang Zhengchun bergegas menghampiri dan berteriak, apa yang kau lakukan? Apa aku mengajarimu Wing Chun untuk bertarung? Kalau kau mau bertarung, pergilah keluar dan lakukanlah, jangan di sini. Lu Sheng berkata, Guru Liang, saya hanya bercanda dengan junior saya.
Saya tidak akan menganggapnya serius. Lagi pula, bagaimana mungkin saya bisa menindas murid baru? Xia Feng juga menghentikan gerakannya dan berkata, "Ya, kami hanya bercanda, tidak serius." Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari pintu gedung olahraga tinju. "Biksu, saya rasa kamu sedang menindas murid-murid baru." Xia Feng melihat ke arah suara itu dan melihat wanita itu berjalan masuk dari pintu. Wanita yang masuk dari pintu itu berusia awal 20-an, menyeret koper. Ia tinggi, berkaki jenjang, muda, dan cantik. Kakinya yang jenjang, ramping, dan indah di balik celana pendeknya, tampak sangat mencolok. Kakinya yang panjang, lebih dari setengah tinggi badannya, sungguh memukau. Dengan kaki seperti itu saja, ia sudah menjadi model kaki yang luar biasa.